sedikit ya? Aku akan menambah uangnya. Tidak, tidak, maksudku bukan itu. Tadinya aku berniat menjualnya seharga 30.000. 30.000? Apakah Zhao hendak ada di Shandong? 30.000 yang kau tawarkan itu harga teman. Kau berani mengatakannya, sampai aku sendiri malu menerimanya. Aduh, ini aku. Saya sekarang tidak punya banyak uang tunai. 3 juta rupiah ini kau ambil dulu saja. Nanti sore aku akan mengantarkan sisanya 47 juta rupiah kepadamu. Baik, baik. Kebetulan aku ada urusan di rumah. Kalau begitu aku pergi dulu. Kebetulan aku akan menyuruh supir mengantarmu. Sekalian biar dia kenal jalannya. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Shuya. Kau akan membawa kakak kemana? Kemana kita pergi bukan urusanmu. Mulai sekarang, terserah kau mau bermain seperti apa. Aku tidak akan mengurusmu lagi. Shuya, aku benar-benar tidak bermain game. Aku pergi bekerja untuk menghasilkan uang. Jinwoo, kau sudah mengatakan hal ini berkali-kali. Apa yang kau inginkan agar aku mempercayaimu? Aku benar-benar tidak menipumu. Lihat saja, dari mana kau mendapatkan uang sebanyak ini? Kau meminjam uang dari siapa lagi? Aku tidak peduli. Dari siapa kau meminjam uang itu? Kamu harus segera mengembalikannya sekarang juga. Keluarga kita setahun penuh tidak bisa menabung 3.000 yuan. Sebanyak itu, saja bunganya tidak bisa terbayar. Kamu salah paham. Shuya, aku sudah menjual akun gameku. Ini uang hasil penjualan akun itu. Utang keluarga kita kepada Bibi Li dan Bibi Zhao juga sudah kubayar lunas. Sisa 2.000 lebih ini kau ambil saja. Kau jual saja akun game MU. Dibandingkan dengan kalian, akun game itu tak seberapa nilainya. Shuya, aku tidak akan bermain game lagi mulai sekarang. Aku akan hidup bersama kalian dengan baik. Ayah, peluk aku. Shuya, kumohon beri aku kesempatan terakhir sekali lagi. Aku pasti akan membuat kalian berdua hidup bahagia. Kakak ada di rumah? Buka pintu, aku Youze. Sudah sampai di rumah kakakku. Ngapain bengong di sini? Cepat masuk, minta uangnya. Kalau hari ini tidak dibayar lagi, awas tanganmu. Kakak, kamu di rumah? Kak, bukakan pintunya. Aku Youze. Aze. Kenapa kamu datang? Kak, aku ingin bicara sesuatu denganmu. Mau bicara denganku? Ada apa sih? Kamu ngapain di sini? Ini rumahku. Kalau bukan di sini, aku ada di mana? Kukira kau sudah mati di warnet. Bagaimana kamu berbicara dengan kakak iparku? Youze, kakak ipar? Apakah dia pantas kusebut kakak ipar? Youze, jika kau terus berbicara seperti itu, kau keluar. Kamu tidak bekerja? Kesini ngapain? Jangan disebut-sebut. Aku sedikit berhutang. Kemari untuk menghindari para penagih hutang. Berhutang. Kamu berhutang berapa banyak? Kerjamu yang rajin. Kok bisa sampai berhutang? Aduh, jangan tanya. Cepat ambilkan aku 2.000 yuan. Kalau tidak, kalau sampai lewat jatuh tempo, tanganku akan dipotong. 2.000 yuan? Bagaimana kamu bisa berhutang sebanyak itu? Apa kau lagi bermain saham? Jangan tanya. Aku sudah sangat kesal. Cepat beri aku uangnya. Youze, apa kau menganggapku ban? Aku tidak punya uang sebanyak itu. Kalau begitu bagaimana? Aku tidak peduli lagi. Pokoknya hutang ini harus kubantu lunasi. Keke, kamu masuk ke dalam rumah dulu ya. Nanti papa ajak kamu bermain di luar. Ya, baik, ayo pergi. Youze, ini uang yang kau pinjam sendiri. Kenapa kakakmu harus menggantikanmu membayar hutang? Aku sedang bicara dengan kakakku. Kau ini sampah, apa hakmu ikut campur? Lagi pula, karena dia kakakku. Dia harus menggantikan hutangku sebesar 2.000. Jangan banyak bicara, cepat bayar. Diam kau. Youze, sudah kukatakan, saya tidak punya uang. Kak, aku salah. Aku mohon padamu. Aku juga terpaksa. Tidak ada cara lain, Kak. Kalau aku tidak segera mengembalikan uangnya, mereka benar-benar akan memotong tanganku. King Yu. Bagaimana kalau kita pinjamkan uang padanya? Minjam uang untuk apa? Sampai-sampai ibu kita tidak punya uang makan. Youze, jangan pura-pura. Ini peringatan terakhirku untukmu. Cepat pergi dari sini. Jangan berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Uang ibu? Kau ini cuma pengangguran yang hanya tahu main game. Kau pura-pura tidak punya uang, tapi kau juga jangan harap bisa hidup enak. Youze, kau ini meminta uang saja lama sekali. Ku beritahu kau, kalau tidak segera dikembalikan, semua orang segera pergi dari sini. Kakak Wang, tunggu dulu. Anak ini kan aku yang menemukannya. Pagi ini dia masih punya uang untuk main game di warnet. Pasti dia masih punya uang. Kau membawa rentenir ke rumah? Kak, aku terpaksa. Aku sudah tidak punya cara lain. Cepatlah bantu aku melunasi hutang itu. Kau keterlaluan. Adikku, apa maksudmu? Kita ini satu keluarga. Meskipun tulang patah, daging tetap menyatu. Lagi pula, aku kan adikmu sendiri. Dan nanti kalau aku sudah menghasilkan uang, aku bukannya tidak akan membayar kalian. Benar sekali, hutang harus dibayar. Itu sudah sewajarnya. Nak, kamu ini kan ipar yang tidak berguna yang disebut Youze itu. Ya, aku tidak akan mempersulitmu.
Kembalikan uang hari ini dengan jujur. Kita berdua anggap saja hari ini tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, sudah kukatakan, hutang Youze akan dibayar olehnya sendiri. Jangan bicara seolah aku tidak punya uang. Meskipun punya, aku tidak akan memberimu sepeser pun. Sinyu, apa yang kau katakan? Begini saja, nak, istrimu cantik sekali. Asal dia mau menemani kami berdua bermain-main. Hutangmu beberapa hari lagi tidak masalah. Bagaimana? Tidak mungkin? Ulangi lagi sekali. Suruh istrimu membersihkan diri dan menunggu kami. Biar dia menemani kami berdua selama 2 hari. Hutangmu bisa kupertimbangkan untuk ditunda. 2 hari, kalau tidak, akan kuberitahu kau. Akibat menunggak hutang kepada geng naga hijau. Geng naga hijau. Bukankah ini pengaruh keluarga Zeng? Kalian adalah orang 8S? Bagaimana kau tahu? Halo, Ketua. Apakah kau punya organisasi yang bernama Geng Naga Hijau? Tidak ada apa-apa. Hanya ada 2 orang yang tidak tahu diri. Datang ke rumahku untuk menagih hutang dengan bunga tinggi. Anak kecil macam apa ini? Berani-beraninya mereka mengganggu saudaraku. Tunggu, aku segera sampai. Berikan teleponnya kepada mereka. Halo, halo. Siapa bos kalian? Sialan, berani-beraninya kalian mengganggu saudara saya. Kalian tidak ingin hidup lagi, ya? Tunggu, laporkan, Kak Sao. Suami kakak saya ini, hanya seorang pengangguran yang hanya tahu bermain game. Apa ini? Bos besar 8S? Ya, benar juga, sialan. Gue hampir saja ditipu sama lo. Gue pernah melihat 8S dari jauh dulu. Ini sama sekali bukan suaranya. Apa? Nah, lo berani banget cuma dengan sembarangan menelepon mengaku sebagai 8S. Ini kesempatan terakhir untuk kalian. Mau membayar 2.000 yuan? Atau kau biarkan istrimu pergi bersama kami? Kalau tidak, aku akan membunuh kalian bertiga. Sinyu, semua ini salahmu. Kau orang tidak berguna. Kau sudah menyinggung Kak Wang dan Kak Zhao. Cari jalan keluar. Nah, sudah kukatakan, aku tidak punya uang sepeser pun. Kakak, aku tidak mau kehilangan tanganku. Aku juga tidak mau kehilangan nyawaku. Kakak, jika memang benar-benar kehabisan uang, maka bersabarlah sedikit. Youze, kau tahu apa yang kau katakan? Youze, kau bahkan menipu kakakmu sendiri. Apa kau masih manusia? Kau ini sampah. Diam. Kalau kau punya uang, masalah ini tidak akan terjadi. Aku juga memberimu kesempatan. Ambil itu sekarang juga, dan minta maaf padaku. Hahaha. Bagaimana kalau aku tidak mau? Sudahlah, Qin Yu. Kau ini orang miskin. Sok kaya kau. Sudah menyinggung Kak Wang dan Kak Zhao. Meskipun kau punya 10 nyawa, tetap saja tidak cukup untuk membayarnya. Berikan saja pada Qin Yu, kalau begitu. Siapa bilang saudaraku tidak punya uang? Apakah aku meminta uang? Go go. Ayo ayo ayo. Ini sudah cukup banyak. Kakak ipar, kamu ini kayak mendadak ya. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Kita ini kan satu keluarga. Kamu malah menyembunyikannya. Sih kamu. Aku kaya atau tidak, apa urusanmu? Kakak ipar, kita ini satu keluarga. Jangan bicara tentang 2 keluarga itu. Nanti kalau sudah punya uang, kita cari uang bersama-sama. Ya, benar kan, kakak? Sudahlah. Masalah adikku sudah selesai. Sekarang saatnya menyelesaikan masalahku. Tadi siapa yang berani membanting handphoneku? Kalian kenal saya? Mereka berdua adalah orang dari geng Naga Hijau MU. Tentu saja mereka mengenalmu. Saudara, maafkan aku. Ini salahku. Tidak mampu mengelola anak buahku dengan baik. Tapi tenang saja. Aku pasti akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Aku tidak ingin mendengar suara mereka lagi. Baisi, ampuni aku. Baisi, ampuni aku. Baisi, ampuni aku. Baisi, Baisi, ampuni aku. Aku benar-benar tidak tahu bahwa dia adalah saudaramu. Kalau tidak, meskipun diberi nyawa sebanyak 10 pun aku tidak berani. Baisi, ampuni aku. Cepat pergi. Baisi, ampuni aku. Baisi, Baisi, ampuni aku. Baisi, Baisi, ampuni aku. Baisi, Baisi. Benar, saudara. Orang ini, bagaimana kau ingin menghadapinya? Kakak, ini terlalu sopan. Qin Yu adalah kakak iparku. Hari ini hanyalah sebuah kecelakaan. Pada saat-saat krusial. Bahkan kakak perempuan sendiri pun bisa dikhianati. Orang bodoh, kau juga pantas memanggilku kakak ipar? Pergi sana. Hei, Qin Yu. Setidaknya aku memanggilmu kakak ipar. Hei, beri aku sedikit muka. Anak kecil kurang ajar.
biarkan saudaraku memberimu muka. Maukah kau menerima beberapa tamparan keras dariku? Kinyu, jangan kira kau hebat hanya karena sudah kaya. Kau tunggu saja. Turunkan. Kau tunggu saja. Baiklah, saudara. Uangnya juga sudah sampai. Aku segera pergi. Seburu-buru sekali, duduk sebentar saja tidak ada waktu. Baru-baru ini pasar saham jatuh drastis. Suamiku setiap hari menyuruhku untuk selalu di depan komputer. Sama sekali tidak bisa. Saham kau juga tahu kan? Itu sedikit aku mengerti. Baiklah, perasaan ini sungguh luar biasa. Seperti ini, pulanglah bersamaku. Jagalah perusahaan milik keluarga Gu untukku. Biarkan aku naik kapal keluarga Si. Lalu kita bersenang-senang sepuas hati sebelum pergi. Adik ipar. Aku hanya akan meminjam Xiaoyu selama sehari ya. Tenang saja, malam ini aku pastikan dia akan kembali dan memberikan semuanya padamu. Dadah. Hati-hati ya kalian. Astaga, keren juga, Xiaoyu. Kau memainkan pasar saham seenaknya, sampai kau sendiri tidak tahu caranya. Beberapa waktu lalu aku coba-coba sendiri. Alhasil rugi puluhan ribu. Kakek di rumah sampai marah-marah besar. Sahamku beberapa waktu lalu. Siapapun yang ikut pasti rugi. Tapi mulai pukul 4 sore ini situasinya berbeda. Asalkan mau menginvestasikan uang, pasti akan untung besar. Serius? Kau bicara seperti itu benar adanya. Bagaimana? Kau bisa meramal masa depan? Aku tidak punya kemampuan meramal masa depan. Bagaimana kalau aku katakan aku datang dari masa depan? Kau percaya? Jangan mengada-ada. Aku bicara serius. Tenang saja. Pasti akan untung banyak. Benar, kartu ini ada 200 ribu. Gunakan saja. Kalau rugi tanggunganku. Kalau untung kita bagi dua. Wah, bos besar memang beda ya. Tangannya royal sekali. Aku salut. Jangan sok sini sama aku. Aku nggak mau basa-basi sama kamu lagi ya. Kota pasirku baru saja ku taklukkan. Cincin rampasan perangku saja belum selesai ku hitung. Kau urus sendiri saja. Aku harus segera online. Ayo. Sepertinya Shuya sudah pergi ke bank. Menyimpan uangnya ke kartu. Ditambah lagi 200 ribu dari Zheng Xiaode. Jadi 240 ribu sudah cukup. Akhirnya selesai juga. Dow Jones dan Nasdaq. Hari ini akan ada kenaikan yang cukup signifikan. Modal saya 200 ribu ini, menjadi 10 kali lipat bukanlah masalah. Akhirnya bisa duduk manis menunggu uang masuk. Zheng Xiao, apa kau ada di sana? Aduh, akhirnya saya bertemu dengan Anda langsung. Tuan muda Zheng, kau benar-benar berbakat dan sukses di usia muda. Tampan dan gagah, rupawan sekali. Nona. Kau salah orang. Aku bukan Zheng Tianyao. Tuan muda Zheng, apa yang kau bicarakan? Ini villa keluarga Zheng. Selain bapak, siapa lagi yang bisa bekerja di sini? Tuan Zheng, pesanan keluarga Zhang senilai 30 juta belum Anda tanda tangani. Anda belum menandatanganinya. Mengapa Anda tidak menandatanganinya? Pesanan? Pesanan apa? Hei, jangan bercanda denganku. Bukan Nona. Anda salah paham. Aku bukan Zheng Tianyao. Tuan muda Zheng, kau tidak mau menandatanganinya? Hatiku sangat gelisah. Kau tidak percaya? Kalau begitu, raba bibiku. Nona, kau benar-benar salah paham padaku. Benar-benar bukan Zheng Tianyao. Kau seperti ini? Apa yang ingin kau katakan? Bisa bicara agak keras? Aku sudah menikah. Kamu tidak pantas melakukan ini. Zheng Tianyao ada di kamar sebelah. Kalau kamu tidak percaya, aku akan mengajakmu melihat. Jahat sekali kamu. Cepat sekali ingin membawa orang ke kamar. Tapi, kurasa kalau di sini akan lebih romantis, ya? Tuan Zheng. Tuan Zheng. Tuan Zhang menyuruhku menyampaikan. Nona Zhang Yusin, apa ini? Kau siapa? Mengapa kau ada di kamar Tuan Zheng? Dia, bukankah dia Tuan Zheng? Siapa yang mengatakan bahwa dia Tuan Zheng? Lihat, kan sudah kubilang aku bukan Zheng Xiao. Diam kau. Kau ini sampah. Kau berani sekali berpura-pura menjadi Zheng Xiao dan mengambil keuntungan dariku. Kurasa kau sudah bosan hidup. Hei, kau siapa? Berani sekali berpura-pura menjadi Zheng Xiao. Kubilang, kalau hari ini kau tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, kau jangan berpikir untuk keluar dari pintu ini. Tuan muda Zhang menyuruhku memberitahu. Nona Zhang Yusin, ini. Kau siapa? Mengapa kau berada di kamar Tuan muda Zheng? Dia, bukankah dia Tuan muda Zheng? Siapa yang mengatakan padamu bahwa dia adalah Tuan muda Zheng? Lihat, sudah kukatakan padamu bahwa aku bukan Tuan muda Zheng. Diam kau. Kau ini sampah.
Kau berani sekali berpura-pura menjadi Tuan Zheng dan mengambil keuntungan dariku. Kurasa kau sudah bosan hidup. Hei, kau siapa? Berani berpura-pura menjadi Tuan Zheng. Ku beritahu kau, jika kau tidak bisa menjelaskannya hari ini, kau jangan mimpi bisa keluar dari pintu ini. Namaku Qin Yu, teman Tuan Zheng. Tuan Zheng memintaku membantunya berinvestasi saham. Kau berinvestasi saham? Jangan mimpi terlalu tinggi. Dengan kelakuanmu seperti ini, kau disuruh investasi. Kau akan investasi apa? Benar saja penipu. Omul panjang lebar saja. Tadi tangan siapa yang menyentuh nona ini? Keluarkan sekarang juga, atau hari ini kupotong tanganmu. Kalau tidak, aku bukan Zhang lagi. Tidak, kalian ini keterlaluan. Yang kukatakan semuanya benar. Kalian sendiri yang tidak percaya. Malah menyalahkanku. Diam kau, sampah. Kurasa kau diam-diam masuk ke sini untuk mencuri. Teman Tuan Muda Zheng. Teman Tuan Muda Zheng? Mana yang bukan orang penting dan berpengaruh? Kalau kau memang benar teman Tuan Muda Zheng, manajer Wang pasti mengenalmu, bukan? Berani sekali kau berpura-pura menjadi teman Tuan Muda Zheng. Sekarang berpura-pura menjadi teman Tuan Muda Zheng. Teman Tuan Muda Zheng, aku kenal semua. Kau bocah nakal, mau menipuku? Kamu sangat berani. Kartu ini baru saja diberikan Zheng Tianyao padaku. Karena kau adalah pialang saham keluarga Zheng. Kau pasti kenal kartu ini. Jangan bilang kau bukan pencuri. Diam-diam masuk ke kamar Tuan Muda Zheng. Bahkan mencuri kartunya. HMPH, pencuri zaman sekarang memang berani sekali. Semua dicuri sampai ke Tuan Zheng. Kurasa kau sudah gila karena miskin. Tidak heran Tuan Zheng mengatakan sahamnya merugi belasan. Dengan orang bodoh dan tidak berguna sepertimu yang memberikan saran, sulit baginya untuk tidak rugi. Kau berani sekali memanggilku, aku. Berisik sekali. Tuan Muda Jiang, Anda datang tepat pada waktunya. Rumah Anda kemasukan pencuri. Pencurinya di mana? Itu dia, orang ini. Bersikap mencurigakan. Tidak hanya berpura-pura menjadi Anda dan mengambil keuntungan dari Nona Zhang, tetapi juga mencuri kartu Anda. Jadi Anda adalah Tuan Muda Zheng. Memang, orang ini berpakaian compang-camping. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Tuan, ulat atau naga? Sekilas pandang sudah jelas. Kau bicara pada siapa? Aku bicara padanya. Dialah, dia tadi bahkan mengambil keuntungan dariku. Tuan Zheng, tolong bela aku ya. Kalau bukan kau, lalu siapa lagi? Saya adalah Zhang Yuxin. Belum pernah mendengar. Jangan sok akrab denganku. Menjauhlah dariku. Tuan Zhang, anak ini diam-diam masuk. Pasti tidak berniat baik. Dia tidak hanya berpura-pura menjadi tuan. Setelah ketahuan olehku, dia masih berkeras mengatakan bahwa dia temanmu. Mengatakan bahwa kau memintanya untuk datang berinvestasi saham. Orang tak berguna ini, mencari alasan saja tidak bisa menemukan yang lebih baik. Dengan penampilannya yang miskin seperti ini, orang bodoh macam apa yang akan memintanya untuk berinvestasi? Benar kan? Hahaha, kau berani juga tertawa? Hari ini kalau aku tidak mematahkan kakimu, namaku bukan Wang. Aku akan menghajarmu dulu. Zheng Xiao, kenapa kau memukulku? Memukulmu? Aku bahkan menendangmu. Kau kira kau pintar sekali, ya? Ibu Xiaoyu itu aku yang mengundang. Kau bilang siapa yang bodoh? Aku bodoh, aku bodoh, aku bodoh, aku bodoh. Pergi dan minta maaf kepada saudaraku. Aha. Tuan Qin, maafkan saya. Berlutut dan minta maaf kepada saya. Iya. Sudahlah. Jika dia menerima uang orang lain, dia akan bekerja untuk orang itu. Jangan sulitkan dia. Kau beruntung, nak. Apa kau baik-baik saja? Baik-baik saja. Pergi sana. Iya. Tuan Muda, kedatangan saya kali ini atas perintah Tuan Besar. Katanya, beliau ingin menyampaikan beberapa informasi rahasia kepada Tuan. Informasi rahasia apa? Tuan telah mendapat kabar. Katanya hari ini beberapa saham mengalami penurunan drastis. Jadi beliau sengaja menyuruhku kembali untuk memberitahumu. Saham apa saja yang turun drastis? Sebagian besar saham Amerika. Saham Amerika? Saham Amerika. Tidak apa-apa. Aku biasanya tidak berinvestasi di saham Amerika. Saham Amerika terus mengalami penurunan. Siapa yang mau mengambil risiko membeli saham AS? Tidak apa-apa. Aku sudah beli. Saudaraku, kau benar-benar membeli saham AS? Tenang saja, saham AS tidak akan jatuh lagi. Pasti akan naik lagi. Aduh, saudaraku, kali ini kau salah perhitungan. Aku tahu saham ini naik turun. Saham manapun mungkin bisa naik. Tapi saham AS ini benar-benar tanpa harapan. Kali ini kita berdua rugi. Aduh, Tuhan, tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa. Hei, kukatakan kau tidak bisa, kan? Kau masih juga ingin mencari eksistensi. Nah, sekarang sudah bagus. Perusahaan ini bangkrut. Kau puas, kan? Kau juga tidak mencari tahu bagaimana kondisi pasar saham AS sekarang. Saham sudah jatuh selama setengah tahun. Kali ini akan langsung jatuh ke titik terendah. Tuan Zheng, Anda benar-benar bertemu orang yang salah. Semua orang yang bermain saham tahu ini. Kondisi pasar saham AS sangat buruk. Asal beli pasti rugi. Dia malah enak. Bukan uangnya sendiri. Sama sekali tidak sakit hati. Sudah. Kalian berdua menggonggong apa sih? Siapa yang mengizinkan kalian berdua menyindir? Saudara, 200.000 saja.
Ganti saja, sudahlah, apa yang perlu dikhawatirkan? Bursa saham belum tutup. Siapa bilang pasti begitu? Saudara, aku tahu kau merasa malu. Tapi tidak apa-apa. Hanya 200.000 saja. Ada apa sih yang hebat? Rugi ya sudah rugi. Saham ini naik turun. Untung rugi itu biasa. Anggap saja sudah selesai. Siapapun yang berani membahasnya lagi, akan kuhajar. Tian Yao, kau salah paham. Kataku pasti untung, ya pasti untung. Kakak, ini saham as. Ah, jangan khawatir. Aku bilang itu akan naik. Itu pasti akan naik. Segera. Sekarang pasar saham sudah dibuka. Tunggu setelah jam 4 sore. Saham as yang kubeli akan melonjak tajam. Terus saja berpura-pura. Ini bahkan bisa sangat akurat. Saya sudah bertahun-tahun menjadi pialang saham. Dan saya juga pernah mendapatkan beberapa informasi internal. Belum pernah mendengar yang bisa akurat seperti ini. Ini adalah saham as. Kau kira ini permainan anak-anak? Kau bilang naik ya naik. Kau bilang turun ya turun. Omong kosong saja. Nanti juga ketahuan, naik atau turun. Bagus, kalau saham Amerika Serikat naik. Jangan bilang aku harus berlutut minta maaf padamu. Kau lihat mobil di depan pintu itu? Aku akan mengantarmu kemanapun. Baiklah, ini kau yang bilang. Jangan sampai kamu mengingkari janji. Kita lihat saja nanti, bagaimana saham as yang sudah hancur ini bisa bangkit kembali? Tunggu saja uangnya masuk. San Xiao, jangan dengarkan dia. Masih mau dapat uang dengan pasar saham seperti ini? Ini, ada apa ini? Naik. Ini benar-benar naik. Astaga, benar-benar naik. Cepat, jual. Jangan khawatir. Lihat, harganya belum mencapai titik tertinggi. Aku sudah mengatur penjualan di titik tertinggi. Termasuk investasiku sebesar 40.000. Totalnya 240.000. Kita bisa mendapatkan keuntungan 10 kali lipat. Tidak mungkin. Itu sama sekali tidak mungkin. Aku sudah mendapatkan informasi dari dalam. Bagaimana mungkin beberapa saham ini bisa naik? Saham ini naik atau tidak bukan urusanmu. Oh ya, Manajer Wang, taruhan kita masih berlaku kan? Ini. Jangan ragu-ragu. Jangan-jangan kau ingin membatalkannya? Tidak berani, tidak berani. Tapi pasar saham baru saja mulai naik kok. Kalau hanya naik sedikit. Manajer Wang, jangan khawatir. Yang seru masih di belakang. Astaga, naik lagi. Wah, hebat. Kau ini, hebat sekali. Aku tidak menyangka, hari ini kita untung besar. Aku ingat ayahku bilang, jangan bilang aku seharian tidak bekerja, hanya tahu bermain game. Sudahlah, cukup, sampai tahap ini sudah cukup. Aku sudah menjual semua saham kita. Keuntungannya setidaknya meningkat 10 kali lipat. Astaga, benar-benar meningkat 10 kali lipat. Xiao Yu, kau ini memang orang yang berbakat. Dengan uang ini, aku bisa membungkam mulut ayahku. Lihat saja nanti apakah dia masih akan melarangku bermain game. Zheng Shuang itu. Aku masih ada urusan. Aku pulang dulu. Aku akan melaporkan semuanya kepada Tuan secara jujur. Orang boleh pergi, mobilnya tetap di sini. Janji pada saudara saya harus ditepati. Kalau tidak bisa, kau tak perlu pergi lagi. Bagaimana menurutmu? Menyesal? Tidak mau? Aduh, tidak berani, tidak berani. Sudahlah. Cepat pergi. Oh ya? Tuan Muda Zheng juga menyuruhku menyampaikan ini padamu. Besok ada acara lelang amal. Kau harus ikut. Sudah tahu? Cepat pergi. Baik. Tuan Muda Zheng. Lalu aku bagaimana? Kau. Kau juga pergi sana. HMPH. Anak muda ini hebat juga, ya, memang punya kemampuan. Sebenarnya hanya keberuntungan saja kok. Hei, kamu terlalu rendah hati. Rendah hati boleh saja kalau sama orang luar. Sama saudara sendiri kok masih ditutup-tutupi. Tapi tenang saja, kan sudah sepakat bagi 2. Kita bagi 2 saja. Setelah dikurangi uangmu yang 40.000, sisa 2 juta kita bagi 2. Ini, aku tahu kau sudah lama menginginkan ini. Tapi selama ini aku belum tega membelinya. Tapi sekarang aku sudah punya uang. Sebagai kompensasi untukmu. Sini, akan kubantu memakainya. Jangan-jangan. Ini cukup mahal. Harganya ratusan ya? Kau baru saja mendapatkan uang. Jangan boros. Hidup harus dijalani perlahan. Kita masih harus membeli rumah, kan? Keke juga masih harus bersekolah di taman kanak-kanak. Semua kebutuhan rumah tangga. Beras, minyak, garam, kecap, cuka, teh. Itu semua membutuhkan uang. Shuya, sekarang hidup kita nggak perlu sesulit ini lagi. Aku sudah punya uang, lihat. Kartu ini berisi 1,4 juta. Ambil. Lebih dari 1 juta. Benar, ini yang aku dapatkan hari ini. Tenang saja,
Aku pasti akan membuat kamu dan Keke hidup dengan nyaman. Kamu hari ini pergi kemana? Bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Ini uang yang kubantu Tuan Zheng hasilkan dari saham. Tenang saja, uang ini semuanya berasal dari sumber yang sah. Tidak ada satu sen pun yang berasal dari spekulasi atau perdagangan gelap. Tidak boleh, uang ini kau simpan saja. Kalian pria di luar sana masa sih tidak boleh punya uang? Lagi pula sekarang kamu sedang menghasilkan uang bersama Tuan Zheng. Pakaian-pakaian ini juga harus diganti. Orang-orang sekarang ini, semuanya menilai orang dari penampilan. Aku tidak ingin dipandang rendah di luar sana. Sudahlah, lelah seharian. Istirahatlah sebentar. Kau belum makan kan? Aku akan memasak. Hai. Tenang saja, Shuya. Ini baru permulaan. Kedepannya aku akan menghasilkan uang 100 kali lipat lebih banyak dari sekarang. 1000 kali lipat. Xiaoyu, kamu masuk dulu saja. Tunggu aku sebentar, aku akan memarkir mobil. Nilai pasar perusahaan game Xia melampaui 1 triliun. Lebih dari sekadar teknologi Chao Kuei dan Mihao. Arti sebenarnya dari kata Xia-ke, Xia, Kake. Dalam kehidupan ini, aku akan membawa kalian semua untuk sekali lagi berdiri di puncak. Ayo, ayo, Nona Ning. Perlahan-lahan, hei. Minggir, minggir. Apakah kau tidak punya mata? Tidak melihat Nona Ning datang. Cepat minggir. Anjing yang baik pun tidak menghalangi jalan. Ini jalan umum. Kenapa dia boleh lewat? Aku tidak boleh? Kau itu siapa? Dibandingkan dengan Nona Ning, kau bahkan tidak pantas untuk dibandingkan. Sikapmu seperti apa sih? Bagaimana kau berbicara? Bagaimana aku berbicara itu urusanmu? Kau berani mengajariku? Cepatlah. Aku tidak mau membuang waktuku untuk orang miskin sepertimu. Siapa yang kau sebut orang miskin? Tentu saja kau. Tidak ada orang lain di sini. Lihat saja pakaian pasar murahmu itu. Sepertinya kau hendak mendekati wanita kaya. Ya, kau ini cuma cowok miskin. Berani-beraninya mau masuk acara lelang amal. Kau kira aku, kepala keamanan ini, hiasan saja? Jika kau berani melangkah setengah langkah saja ke pintu ini, akan kusujud dan kupotong selangkanganmu. Sudahlah, jangan buang waktu dengannya. Cepat tunjukkan jalan. Aku datang hari ini, adalah untuk berbisnis dengan keluarga Zheng. Jika karenamu aku terlambat, bisakah kau tanggung akibatnya? Kau dengarkan, Nona Ning akan bertemu keluarga Zheng untuk berbisnis. Cepat. Jangan menghalangi pandanganku. Lihat saja kakakku, kau ini siapa? Apa kau? Berpakaian rapi, tapi kelakuannya seperti anjing. Kau kira kau siapa? Sepertinya wajah Tuan Zheng kita tidak begitu berguna ya? Sialan. Seumur hidupku, orang lain yang selalu mengundangku masuk. Untuk pertama kalinya aku dihalangi di depan pintu. Jangan berlagak sok hebat. Kau kira dirimu siapa? Ku bilang padamu, dialah tokoh penting yang sesungguhnya. Lihat. Keluarga Jiang Cheng, Nona Ning. Kalian berdua, orang miskin yang tidak berguna. Apa sih kalian? HMPH, keluarga Ning. Sangat hebat, ya? Benar-benar orang yang tidak tahu apa-apa. Pria miskin yang menjijikan. Keluarga Ning tidak hebat. Apakah kamu hebat? HMPH, ku bilang padamu, di Jiang Cheng, hanya keluarga Zheng yang bisa menandingi keluarga Ning. Oh, hebat-hebat. Nona Ning akan segera bertemu keluarga Zheng untuk membicarakan bisnis. Kau ini pria brengsek. Kau tahu seberapa besar kekuatan keluarga Zheng? Sudahlah, jangan buang waktu dengan mereka. Aku harus segera pergi untuk urusan bisnis. Kalau karena kalian aku terlambat, kalian akan menyesal. Mohon tunggu sebentar di sini. Apakah aku mengizinkan kalian pergi? Kau menghalangi kami berdua di depan pintu. Dia menghinaku lagi. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Oke, kau masih belum selesai, ya? Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan mematahkan kaki kalian berdua. Tidak perlu berurusan dengan orang seperti ini. Dua orang brengsek. Hehe. Ayo, 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 ayo. Nona Ning, ke sini. Anda sangat terhormat. Bisa lewat jalur VIP. Sialan, seumur hidupku aku belum pernah diperlakukan seperti ini. Jangan halangi aku, Tuan Muda. Hari ini kalau aku tidak menghajar mereka berdua sampai ibu mereka pun tak mengenali mereka lagi, aku tidak akan menggunakan marga Zheng. Aduh, sudahlah. Berkelahi dengan orang seperti ini hanya akan mempermalukan diri sendiri. Tapi aku tidak bisa menelan amarah ini. Bukankah Nona Ning sudah mengatakannya? Dia ingin bekerja sama dengan keluarga Zheng. Nanti kau bisa mengendalikan mereka sesukamu. Benar? Ayo pergi. Tuan Muda, akhirnya Anda datang. Ayahanda meminta Anda untuk datang sebentar. Nanti saja. Ayahanda meminta Anda untuk datang sekarang juga. Ada urusan penting. Ini pun aku tidak tahu. Baiklah, pergilah dulu kau. Aku jalan-jalan sendiri dulu. Baiklah, aku pergi sebentar. Tunggu aku di sini.
Ha! Berita terbaru. Lelang amal di Kota Timur dihebohkan dengan peristiwa balik badan terbesar sepanjang sejarah. Beberapa barang lelang dinyatakan palsu. Namun, sebuah porselen biru putih dari dinasti Wan justru bernilai lebih dari 100 juta. Benar, pasti lelang amal itu. Aku ingat laporan dari kehidupan sebelumnya. Penyelenggara lelang amal ini melarikan diri dengan uangnya. Tidak heran ada begitu banyak barang palsu. Tolong tenang semuanya. Silakan duduk berurutan. Lelang amal malam ini akan segera dimulai. Teman muda ini terlihat asing. Apakah kau baru pertama kali ke Dongcheng? Pak Tua, Anda salah paham. Saya memang orang Dongcheng. Hanya saja biasanya saya jarang ke tempat seperti ini. Ini pertama kalinya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian hari ini. Pelelangan amal hari ini resmi dimulai. Barang lelang pertama adalah cermin perunggu dari dinasti Han. Harga awal 3 juta. 3,2 juta. 3,6 juta. 3,7 juta. 4 juta. Pak Tua, sebaiknya jangan ikut lelang barang-barang di sini hari ini. Ada apa, Tuan Muda? Sampai mengatakan begitu, lelang hari ini terlalu berisiko. Apalagi penyelenggara lelangnya tidak berniat baik. Siapa yang ikut lelang, dia yang akan rugi. Maksud Tuan Muda, barang-barang ini adalah barang palsu? Tidak tahu, Tuan Muda, apakah ada dasar untuk perkataanmu itu? Sebenarnya tidak ada dasar apapun. Jika Tuan percaya kata-kata saya, jangan memotret. Jika Tuan tidak percaya saya, maka saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan, Anda bicara terlalu mutlak. Saudaraku, izinkan saya memperkenalkan. Ini cucu saya. Baru pulang dari luar negeri. Dia mengambil jurusan restorasi benda-benda antik. Jadi, dia memang punya pandangan yang tajam dalam hal penilaian barang antik. Tadi kau bilang semua barang di sini palsu. Ada bukti apa? Memang tidak ada bukti apa-apa. Hanya saja aku dan bapak tua itu cukup dekat. Hanya mengingatkan saja. Oh. Brengsek murahan, kau berhasil masuk juga. Aku hanya menyarankanmu untuk menjaga mulutmu. HMPH. Kenapa? Apa yang kukatakan menyakitimu? Kutemukan kau mengenal dia. Tidak juga, sih. Dia hanyalah seorang pria miskin biasa. Tadi tidak punya undangan. Tertahan di luar. Tidak menyangka dia benar-benar bisa masuk. Tuan Qian, bagaimana Anda bisa datang? Oh, Tuan Qian, sebelum datang, mengapa Anda tidak memberitahu kami terlebih dahulu? Saya ingin menyambut Anda sendiri. Kau adalah Hao dari keluargaku. Ayahku adalah Chen Shan. Jadi kau anak muda dari keluarga Chen. Tuan Chen, beliau adalah Tuan Qian, orang terkaya di Provinsi Jiang. Keluargaku memiliki kerjasama dengan Tuan Qian. Jadi beliau adalah Tuan Qian, orang terkaya. Senang bertemu denganmu. Kau bocah, minggir. Tempat di samping Tuan Qian juga tempat dudukmu? Kau anak miskin ini pantaskah duduk bersama Tuan Qian? Benar-benar tidak tahu diri. Kalau berani tidak menurut kata-kataku. Mau cepat mati, ya? Sudahlah. Hanya satu tempat duduk saja. Anak muda, jangan emosi begitu. Silakan duduk. HMPH. Xia Yao, apa yang kau katakan tadi itu benar? Jika Tuan Qian mempercayaiku, maka aku tetap akan mengatakan, lebih baik jangan sentuh barang lelang hari ini. Sepertinya Tuan Muda sangat percaya diri ya. Lelang hari ini. Kalau ada satu atau dua barang palsu, masih mungkin saja. Lagi pula, siapa yang tidak pernah salah menilai? Tapi kalau semuanya palsu, kurasa penyelenggara tidak seberani itu. Saudaraku, sepertinya kau salah menilai. Maksudmu cermin perunggu ini palsu? Atau semua ini palsu? Sebagian besar barang lelang hari ini palsu. Cermin perunggu ini pun tidak terkecuali. Kau terlalu mutlak. Tidak mungkin ada begitu banyak barang palsu hari ini. Orang miskin ini benar-benar mengoceh omong kosong. Di sini, siapa yang tidak lebih berpengetahuan darimu? Jika memang ada begitu banyak barang palsu, tidak mungkin tidak ada yang menyadari. Menurutku sih, anak ini jelas-jelas hanya mencari sensasi. Kalau kalian tidak percaya, silakan saja kalian potret. Mau memotret ya potret saja. Aku tidak percaya, barang dengan kualitas sebagus ini, mustahil itu barang palsu. Saya tawar 5 juta. Wah, royal sekali ya. Tuan ini menawar 5 juta. Ada penawaran yang lebih tinggi lagi? 5 juta, pertama kali. 5 juta, kedua kali. 5 juta, ketiga kali. Baik, terjual. Aduh, harganya cukup tinggi ya. Menawar boleh ya? Kau membelinya terlalu mahal.
Tidak perlu banyak arti. Jangan kau berikan lagi. Tuan Qin, Anda telah bekerja keras. Tolong bantu lihat apakah barang ini asli atau palsu. Bagaimana kalau uangnya kurang? Kualitasnya sangat bagus. Bukan barang palsu. 5 juta tidak rugi. Bahkan mungkin untung. Aku tahu, si miskin ini hanya mengoceh omong kosong. Sebaiknya kau hati-hati dalam berbicara. Awas nanti diusir panitia. Terserah kamu saja. Teknik penuaan buatan cermin perunggu ini sangat tinggi. Tapi seberapa tinggi pun, tidak bisa menutupi kenyataan bahwa itu adalah barang palsu. Nilainya tidak akan melebihi 50.000. Apakah kau meragukanku? Dunia barang antik itu sangat dalam. Banyak penipuan yang seringkali bukan ditujukan kepada orang awam, melainkan kepada kalian para ahli yang sangat percaya diri. Pengalaman itu bisa menipu. Sudah kubilang. Percaya atau tidak terserah kamu. Mau berpura-pura ya terserah. Seorang pria rendahan saja mengira dirinya seorang ahli. Barang lelang kedua adalah gelang gio putih dinasti Song dengan ukiran naga yang terpisah. Harga awal 5 juta. 5,5 juta. 5,8 juta. 6 juta, Nona, apakah kau bisa membedakan keaslian cincin naga ini? Cincin naga seperti ini tidak banyak beredar di pasaran. Biaya pemalsuannya tinggi. Sepertinya asli. Bagaimana pendapatmu, saudaraku? Cincin naga ini sama seperti cermin perunggu itu. Barang palsu yang berkoar-koar akan mendapat balasannya. Meskipun harganya murah, mereka semua mengatakan barang ini asli. Kau berani juga bilang itu palsu. Jadi maksudmu, penglihatanmu lebih tajam dari Qian Xiao? Ada orang yang tidak tahu langit tinggi bumi tebal. Di saat seperti ini masih saja berpura-pura. Kalau tidak percaya padaku, maka teruskan saja syuting kalian. Syuting terus. Kau kira aku akan jatuh ke dalam jebakanmu? 6,5 juta. Ibu ini menawar 6,5 juta. Ada penawaran yang lebih tinggi, 6,5 juta, pertama kali. 6,5 juta, kedua kali. 6,5 juta, ketiga kali, terjual. Wah, barang bagus ini. Sekilas saja sudah terlihat barang antik. Kau masih bilang itu palsu? Benar-benar tidak punya selera. Kau senang saja. Nanti jangan menangis ya. Teman, kau masih pura-pura? Aku lihat sampai kapan kau bisa pura-pura. Selanjutnya, dipersilakan barang. Lelang ketiga kami, porselen biru putih dinasti Yuan. Porselen biru putih ini karena belum diidentifikasi. Jadi tidak ada harga lelang. Kalian semua bisa datang ke depan untuk menilainya sendiri. Dan memberikan harga. Ini dia. Ya, guratannya agak salah ya. Ahao, kamu juga lihat ya. Porselen biru putih dari zaman Yuan itu tidak umum loh. Kalau memang benar, kita rekam saja. Banyak orang miskin ke sana untuk minta barangnya dihargai. Kau, sang ahli barang antik, tidak mau melihat-lihat? Orang miskin itu, meskipun pergi ke sana, apa yang bisa dia lihat? Mencari perhatian saja. Teman muda, bagaimana pendapatmu tentang porselen biru dan putih ini? Hanya barang lelang ini, porselen biru dan putihnya, yang layak untuk dilelang. Maksud teman muda ini, porselen biru dan putih ini adalah barang berharga? Wah, akhirnya bertemu yang asli. Kukira semua barang berharga yang kau lihat itu palsu. Ini seharusnya tiruan, kan? Ya, tidak diragukan lagi tiruan. Membeli tiruan, palsu. Bagaimana? Kondisi barangnya masih bagus. Sayang sekali itu palsu. Banyak ahli penilai barang antik di sini juga menilai itu palsu. Hahaha. Lihat, kan sudah kubilang, anak itu benar-benar mengarang cerita. Orang lain bilang itu asli, dia malah bilang itu palsu. Orang lain sudah menyatakan palsu, dia malah bilang itu asli. Memangnya iya? Banyak atau sedikit uang, cowok miskin ini? Benar-benar ngomong sembarangan. Omong kosong. Xia Yao, menurutmu apakah porselen biru dan putih ini asli? Ada bukti apa? Tidak ada bukti apapun. Tapi aku yakin itu asli. Porselen biru putih ini, saya tawar 200.000. Porselen biru putih ini, saya tawar 200.000. Bukankah vas porselen biru putih ini sudah teridentifikasi sebagai palsu? Pihak penyelenggara saja tidak memberikan harga dasar. Jelas mereka sudah tahu keaslian porselen biru putih itu. Ini hampir saja tidak laku. Tiba-tiba ada yang menawar, Yuan Datou, memang pantas kau disebut orang miskin. Barang palsu yang tidak ada yang mau. Kau malah menganggapnya harta karun. Siapa bilang bukan? Orang miskin sepertinya. Hanya punya pandangan seperti ini saja. Saudaraku, porselen biru dan putih ini telah diautentikasi oleh banyak ahli sebagai barang palsu. Barang seperti ini tidak seharga itu. Harta benda tak mampu membeli kesukaan hati. Aku malah sangat tertarik dengan porselen biru dan putih ini. Tuan Qian, jangan bujuk aku lagi. Tuan ini menawar 200.000. Ada yang lebih tinggi? Barang palsu. Siapa yang menawar? Dialah orang bodoh. Barang ini, kalau dijual 20.000 yuan pun aku masih merasa mahal. Apalagi 20.000 yuan. Diberikan gratis pun aku tidak mau.
200.000 pertama kali, 200.000. Kedua kalinya, 200.000. Ketiga kalinya, deal. Selamat untuk tuan ini. Benar-benar orang bodoh sekali. Membeli barang palsu seharga 200.000. Nanti kita lihat bagaimana kau menangis. Siapa yang akan tertawa terakhir belum tentu. Kau ini pria miskin menjijikan. Kau sangat percaya diri. Berani mengaku telah membeli barang palsu seharga 200.000? Kurasa dia hanya berpura-pura kaya. Berpura-pura kuat dan keras kepala. Selanjutnya adalah barang lelang keempat dalam acara lelang ini. Tunggu sebentar. Maaf, semuanya. Jangan lanjutkan pelelangan dulu. Setelah ini kita akan jeda sebentar. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Pihak penyelenggara? Kok orang macam apa saja kau biarkan masuk? Kau siapa? Seenaknya saja kau suruh berhenti. Aku sedang tidak ada waktu untuk mengurus kalian berdua. Kalau masih punya akal sehat, segera pergi dari sini. Temperamennya cukup besar juga. Ya, berani menyuruhku pergi? Kau kira kau siapa? Hah? Ada apa? Lelang ini agak aneh. Semua barang yang dilelang hari ini palsu. Ayahku menyuruhku untuk segera ke sini dan menghentikan lelang. Barang-barang lelangnya palsu semua. Tidak mungkin, lelang seperti ini. Ada kelalaian kecil itu wajar. Tapi kalau dikatakan semuanya palsu, itu tidak mungkin. Benar-benar mengada-ada. Kurasa kau datang hanya untuk membuat masalah. Kau pikir kau siapa? Kau bilang palsu ya palsu? Kau ini orang miskin. Apa kau yang menentukan? Aku tidak menentukan. Tenang saja. Ada yang menentukan. Kepala keluarga Zheng sudah datang. Itu Tuan Zheng. Tuan Zheng juga datang hari ini. Ini akan menarik nih. Tunggu, coba lihat, orang di samping Tuan Zheng itu, apakah dia aku? Ahli penilai harta karun utama Tiongkok. Tuan Zheng di mana? Bos Zheng belum datang juga ya? Bos Zheng, sudah lama tidak bertemu ya? Oh, Tuan Qian, Anda datang tidak memberitahu saya dulu. Seharusnya saya menjemput Anda sendiri. Tidak perlu sampai seperti itu. Saya hanya sedang tidak ada kerjaan, jadi jalan-jalan saja. Ngomong-ngomong, lelang hari ini sebenarnya ada apa sih? Sejujurnya, penyelenggara lelang kali ini bermasalah. Aku sudah menemui mereka. Ternyata orang yang memberikan informasi sudah menarik diri. Aku sudah melapor ke polisi. Jadi, barang-barang yang dilelang hari ini memang semua palsu ya? Apa? Penyelenggaranya kabur? Untung aku tidak membeli apapun. Kalau tidak, kita akan sangat rugi. Aku benar-benar tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Pengerjaan barang tiruan ini memang sangat luar biasa. Penilai biasa sama sekali tidak bisa melihatnya. Haha, bagus sekali. Bahkan aku hampir saja salah menilai. Barang tiruan ini memang sudah mencapai tingkat yang bisa menipu siapapun. Yang palsu semua palsu. Ah tidak. Tidak mungkin, jangan-jangan salah. Bagaimana ini mungkin palsu? Bicara soal warna, aku sudah 40 tahun berkecimpung di dunia penilai barang antik. Di seluruh Tiongkok. Hanya soal kemampuan menilai barang antik. Jika aku bilang nomor 2, tidak ada yang berani mengatakannya sebagai yang pertama. Barang tiruan ini, bahkan Tuan Zheng baru saja menyadarinya. Xiao Yong, bagaimana kau bisa mengetahuinya sejak awal? Hanya keberuntungan saja. Hanya saja ada orang yang tidak mau mendengarkan nasihat. Tidak melihat peti mati, tidak meneteskan air mata. Kau ini cowok miskin menjijikan. Kau bilang siapa? Baiklah, hari ini aku memang membeli barang palsu. Aku terima saja. Tapi kau juga tidak lebih baik. Bukankah kau juga menghabiskan 200.000 untuk sebuah botol yang rusak? Botol rusak? Kalian ini kan orang yang sudah berpengalaman. Kemampuan menilai kalian seperti ini saja. Sudah sampai tahap ini. Kau tidak masih mengira barang antik porselen biru putihmu itu asli, kan? Semua barang antik yang ada di sini hari ini palsu semua. Kau masih mengira barang antik porselen biru putihmu itu asli? Jangan bermimpi. Asli atau palsu? Kita coba saja. Tuan Situ, bolehkah Anda membantu saya mengidentifikasi barang antik porselen biru putih ini? Aku tidak percaya. Semua yang kalian potret adalah barang palsu, tetapi yang ini asli. Meskipun ini hasil jepretan kita. Meskipun itu palsu, tetapi itu palsu berkualitas tinggi. Tidak seperti porselen biru dan putih ini. Hanya dengan melihat penampilannya saja sudah terlihat palsu. Barang palsu ini. Jangan bilang 200.000, bahkan 20.000 pun tidak sebanding. Porselen biru dan putih ini bukan dari dinasti Yuan. Hahaha. Kan sudah kubilang, barang ini benar-benar palsu. Bukan palsu. Ini adalah porselen dari dinasti Tang. Apa ini? Ini porselen biru dan putih dari dinasti Tang? Tidak mungkin. Kondisi porselen biru dan putih ini sangat buruk. Bagaimana mungkin itu asli? Apakah kamu salah? Coba kamu periksa lagi. Tidak salah? Pasti tidak salah. Alasan porselen biru dan putih ini memiliki cacat. Karena porselen biru dan putih baru mulai populer di awal dinasti Tang. Saat itu porselen biru dan putih
Porselen biru dan putih pada masa itu belum sempurna seperti di zaman dinasti Yuan. Kamu hebat ya. Ini saja bisa kamu temukan. Kamu kaya raya. Tuan, lalu bagaimana dengan porselen biru dan putih dinasti Tang ini? Berapa harga sebenarnya? Setidaknya 20 juta. Apa? 20 juta. Kalian berdua kaya mendadak. Hanya 20 juta? Ada apa yang hebat? Tidak menyangka kau, orang miskin, bisa dapat barang bagus ini. Xiao Yong, tetap saja, penglihatanmu tajam sekali. 200.000 yuan ini berubah menjadi 20 juta yuan, meningkat 100 kali lipat. Xiao Yong, jika kau berniat menjual porselen biru dan putih ini, lebih baik jual saja padaku. Porselen biru dan putih dari dinasti Tang belum pernah muncul di pasaran. Saya bersedia menambah 2 juta lagi. Anggap saja ini sebagai menjalin silaturahmi yang baik dengan Tuan Muda. Terima kasih atas kebaikan Tuan Qian. 20 juta memang bukan jumlah yang sedikit, tapi belum mencapai harga yang saya inginkan. Nilai porselen biru dan putih ini jauh lebih dari itu. Tuan Muda merasa tawaran saya terlalu rendah? Begini saja, saya tambah 1 juta lagi. 23 juta saya beli barang anti porselen biru putihmu ini. Porselen biru putih dari dinasti Tang memang langka. Tapi harga yang ditawarkan Tuan Qian sudah sangat tinggi. Orang serakah akan celaka. Anak muda harus tahu kapan harus berhenti. Saudara, harga yang ditawarkan Tuan Qian sudah yang tertinggi. Cukuplah. Kau ini belum pernah melihat uangnya? Lebih dari 20 juta. Orang sepertimu, 2 kehidupan pun tak akan habis membelanjakannya. Ya, 20 juta. Masih kurang? Lihat saja wajahmu yang seperti orang kaya baru itu. Benar-benar memalukan. Kataku, nilai vas porselen biru dan putih ini tidak mencapai 20 juta. Pasti tidak mencapai 20 juta. Adapun kalian berdua, badut yang sok hebat. Bahkan tidak bisa membedakan barang asli dan palsu. Orang bodoh yang merugi beberapa juta pun berani bicara denganku? Bodoh? Siapa yang kau sebut bodoh? Jangan kira kau bisa sombong hanya karena sedikit uang. 20 juta saja. Kau paling banter hanya orang kaya baru. Memang tidak salah menyebut kalian berdua orang bodoh. Perhatikan baik-baik. Saudara. Oh. Ah. Huhuhu. Saudaraku, kamu punya lebih dari 20 juta. Kau gila ya? Ada apa ini, saudaraku? Hahaha, sudah sepantasnya. Kau ini orang miskin, sepatutnya miskin seumur hidup. Orang sepertimu, kekayaan yang sudah di depan mata pun tak mampu kau terima. Nasibmu memang miskin. Tidak heran leluhurmu sampai 3 generasi hidup dalam kemiskinan hingga sekarang. Porselen biru dan putih dinasti Tang memang langka. Kau menghancurkannya, saudaraku. Sungguh pemborosan yang luar biasa. Memang benar, nilai porselen biru dan putih ini sangat tinggi. Tetapi dibandingkan dengan isinya, itu tidak seberapa. Ini adalah pil Sioyo. Bolehkah saya melihatnya, Tuan? Tentu saja. Ya Tuhan. Ini adalah giok yin yang dari periode negara-negara berperang. Giok apa? Giok dari periode negara-negara berperang ini. Berapa harganya? Giok yin yang ini nilainya setidaknya 800 juta. 800 juta. Apalagi, ini barang langka yang harganya tak ternilai. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Di dalam vas bunga biru putih ini, kok bisa ada liontin giok dari zaman negara-negara berperang? Palsu. Ini pasti palsu. Palsu. Saya sudah berkecimpung di dunia appraisal selama 40 tahun lebih. Belum pernah salah menilai. Barang antik dari zaman negara-negara berperang seperti ini juga sudah banyak saya lihat. Batu giok ini pasti bukan barang palsu. Xia Yao, kau benar-benar beruntung hari ini. Saudaraku, kali ini kau benar-benar kaya. Tidak menyangka di dalam porselen biru putih ini ternyata masih tersembunyi harta karun seperti ini. Teman muda, apakah kau berniat menjual giok ini? Jika kau berniat menjualnya, aku bersedia membayar 100 juta. Aku beli giok yin yang dari zaman negara-negara berperang ini darimu. Silakan. 100 juta? Jika Tuan Qian tertarik dengan benda ini. Tentu saja, nilai giok yin yang dari zaman negara-negara berperang ini mungkin lebih dari 100 juta. Hanya saja selain Tuan Qian. Kurasa tidak ada orang lain yang mampu menawar dengan harga seperti itu. Anggap saja ini sebagai perbuatan baik untuk Tuan Qian. Anggap saja kau beruntung. Tapi dengan penampilanmu yang miskin begini, bahkan jika kuberikan kau 100 juta, kau tetap tak akan bisa mempertahankan uang itu. Sialan, kau tak akan berhenti. Ya, tadi saja seekor anjing menggonggong setengah hari. Benar-benar menganggapku
Aku benar-benar sudah kehilangan kesabaranku. Kau ini siapa sih? Berani sekali kau menghinaku. Mulutmu besar sekali. Mempelajari anakku, Zheng Huan, belum saatnya kau. Kau anak Tuan Zheng? Tuan muda Zheng. Oh. Kenapa Tuan Zheng? Aku bukan lagi orang miskin. Aduh, Tuan Zheng, kesalahpahaman. Semua ini kesalahpahaman. Tuan Chen, apa yang kau katakan? Dia hanya orang miskin. Bahkan undangan pun tidak punya. Dihalangi di pintu, tidak tahu sejak kapan dia masuk. Diam. Jangan berani-berani menghina Tuan Zheng di depanku. Kau sudah bosan hidup, ya? Tuan Chen, kenapa kau memukulku? Kupukul kau saja sudah terlalu ringan. Kau tahu siapa beliau ini? Tuan Zheng, Zheng Tianyao. Dia benar-benar Tuan Zheng. Bukankah dia Tuan Zheng? Apa aku memang begitu? Kau buta? Tidak lihat Tuan Zheng ada di sini? Tuan muda Zheng, saya tidak tahu itu Anda. Maafkan aku. Tidak perlu minta maaf. Aku hanyalah orang miskin biasa. Aku tidak pantas menerima permintaan maaf Nona Ning. Tuan Zheng, saya datang untuk membicarakan kerjasama dengan keluarga Zheng. Tolonglah, karena ayah saya. Ampuni saya. Kerjasama dengan Ningsi, saya serahkan sepenuhnya kepada putra saya. Urusan kalian anak muda. Lebih baik kalian selesaikan sendiri. Zheng Xiao, maaf. Semua salahku. Buta, tidak mengenal Gunung Tai. Aku tidak sengaja. Kau buta? Apa urusannya denganku? Sekarang baru mau minta maaf? Kalau kau mau minta maaf, seharusnya bukan padaku. Kau harusnya minta maaf pada saudara lelakiku. Kenapa hanya karena aku Zheng Tianyao kau minta maaf padaku? Kakakku bukan Zheng Tianyao. Kau tidak akan minta maaf? Kurasa kau memang buta dan picik. Kau ini memang mata keranjang. Bagaimana sikapmu? Kok bisa bermuka dua? Bigger, kumohon maafkan aku. Maafkan aku kali ini. Maafkan aku. Hei, yang bekerja sama dengan keluargamu bukan aku. Aku, orang miskin seperti ini, tidak bisa membantu. Tuan Zheng. Keluarga Ning kami benar-benar membutuhkan kesempatan kerja sama ini. Ah, kerja sama denganmu. Kau gila atau aku yang gila? Kau hampir membuat leluhur keluargaku marah besar. Aku masih harus bekerja sama denganmu. Hei, masih bengong ngapain? Cepat sana pergi. Tapi aku sudah. Kepala sekolah Tuan Kim. Tadi memang semuanya kesalahpahaman. Tapi kau juga pergi. Tidak terima? Baiklah. Aku pergi. Sialan. Tunggu saja aku. Cepat atau lambat, aku akan membuat kalian bangkrut. Tuan Qian, silakan terima cek ini. Cek keluarga Qian semuanya pesanan khusus. Dapat ditarik tunai di bank manapun di seluruh negeri. Kalau begitu, terima kasih, Tuan Qian. Tidak merepotkan kok. Saya baru saja kembali dari luar negeri. Ini juga membuat saya tahu. Apa yang disebut orang bijak di luar sana masih banyak. Langit di atas langit masih ada. Sebelumnya banyak kesalahan. Mohon Tuan Qin jangan mempermasalahkan. Tuan Qian, Anda terlalu memuji. Semua karena keberuntungan saja. Oh. Kalau begitu, tolong sampaikan salam saya kepada Tuan Qian. Oh, kalau begitu saya pamit dulu. Oh. Pergi? Boleh. Saudaraku, beberapa hari yang lalu kau masih anak miskin. Sekejap mata, kau sudah jadi miliarder. Saudaraku, kedepannya aku masih perlu bantuanmu. Kau, Zheng Xiao, pengaruhmu di kota timur masih perlu bantuan saya? Buka pintu. Siapa sih? Aku tahu kalian ada di dalam. Buka pintunya. Aku akan membukanya. Tidak perlu, biar aku saja. Yu. HMPH, sepertinya anakku benar. Setelah mendapat sedikit uang, langsung berubah wajah. Ibu, kalian kok datang? Kenapa? Aku tidak boleh datang? Bukan maksudnya begitu. Kalian juga tidak memberitahu sebelumnya. Rumahku tidak ada persiapan apa-apa. Tidak perlu persiapan apa-apa. Aku tidak berniat makan di sini. Aku hari ini mencarimu ada urusan. Mari kita bicarakan di dalam rumah saja. Bu, kalian duduk dulu. Saya akan menyeduh teh untuk kalian. Tidak perlu repot-repot. Hari ini saya membawa Xiaze. Saya ingin membicarakan sesuatu denganmu. Membicarakan sesuatu denganku? Ada apa? Beberapa waktu lalu, Xiaze punya pacar. Sekarang sedang mempersiapkan pernikahan. Menikah itu hal yang baik. Hanya saja Xiaze menikah, tidak punya rumah. Rumah tua di desa. Gadis itu tidak menyukainya. Saya rasa rumah kalian ini cukup bagus. Haha, iya kan? Hehehe. Bu. Maksudmu apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kamu belum tahu ya? Kamu sudah menikah dengan Qin Yu selama bertahun-tahun. Anak juga sudah ada. Tinggal di mana saja sama saja. Beberapa hari lagi, kamu dan Qin Yu pindahlah dari rumah ini ya.
Rumah ini akan kutinggalkan untuk pernikahan adikmu. Bagus juga, bisa menghemat uang untuk membeli rumah. Oh ya, kalau kamu punya uangnya, beri Xiaoze 100.000 yuan lagi. Mas kawinnya saja hanya meminta 50.000 yuan. Sisa 50.000 yuannya untuk merenovasi rumah ini lagi. Kalian ini, perhitungannya terlalu cerdik ya. Rumahnya untuk kalian. Lalu kami tinggal di mana? Bagaimana kau berbicara denganku? Aku ini orang tuamu. Lagi pula, kamu dan Kinyu pindah dan menyewa rumah. Bukankah sama saja? Bagaimana, keluargamu tidak bisa hidup tanpa rumah ini? Bu, kata-katamu terlalu menyayat hati. Bagaimana? Xiaoze adalah anakmu. Apakah aku bukan anak perempuanmu? Kau tidak mengerti apa-apa, kata orang, membesarkan anak untuk masa tua. Kau ini, gadis yang sudah menikah seperti air yang sudah tertumpah. Aku seumur hidup ini, masih berharap apa lagi darimu? Beberapa tahun ini, kau pernah mengurus rumah tangga ini? Adikmu menikah, kau diminta memberikan satu rumah pun kau tak mau. Aku benar-benar sia-sia membesarkanmu sampai sebesar ini. Bu, kata-kata ibu itu, hati ibu tidak sakit ya? Berapa bulan sih aku nggak kirim uang ke rumah selama beberapa tahun ini? HMPH, uang sedikit darimu itu cukup untuk apa? Cukup untuk membiayai adikmu beli rumah atau membantu adikmu membayar uang pengantin? Ku bilang sama kamu. Aku datang ke sini bukan untuk bernegosiasi denganmu. Rumah ini, bagaimanapun caranya, harus kamu berikan kepada adikmu. Kalau tidak, aku tidak akan pergi. Rumah ini milikku. Aku tidak akan memberikannya kepada kalian. Siapapun tidak boleh mengambilnya. Silakan ikut aku keluar. Oh, sejak kapan kau yang berhak bicara? Hanya karena mendapat uang beberapa puluh ribu, berlagak kaya sekali. Oh ya, ngomong-ngomong, aku jadi ingat. Jangan pura-pura miskin di sini. Anakku sudah cerita padaku. Dia melihat sendiri seseorang mengantar uang puluhan ribu. Jadi uang itu harus ada bagian untukku juga. Kalau memang kamu benar-benar tidak punya, 100.000 atau 500.000 juga boleh. Pokoknya uang itu kamu harus berikan. Dasar apa? Dasar apa? Dasar aku ibu mertuamu. Istrimu adalah anakku. Benar-benar lelucon. Sekarang aku kaya. Bukan hanya 100.000, bahkan 1 juta pun. 10 juta pun kumiliki, tapi tidak mungkin kuberikan kepadamu. Haha, dia benar-benar menghasilkan uang. Nada bicaranya saja sudah berubah menjadi lebih keras. Bahkan 1 juta, 10 juta. Kau tahu itu berapa banyak uang? Jangan kira aku tidak tahu. Saat itu orang itu mengirim uang. Baru saja memberikan lebih dari 40.000 yuan. Masih 1 juta yuan? Kau berlagak kaya sekali? Pokoknya tetap kata yang sama. Hari ini rumah ini kau harus serahkan. Kalau tidak kami tidak akan pergi. Kak, kalian keluar saja dan cari kontrakan. Xiao Qian sudah bilang, kalau aku tidak punya rumah, pernikahan ini tidak akan terjadi. Tidak apa-apa, nanti aku akan bekerja keras dan mengembalikan setengah dari harga rumah itu padamu. Ya. Ayahku sudah tahu tentang ini. Ibu sudah bicara. Bagaimana mungkin ayah menolaknya? Kak, tolong bantu aku. Rumah ini tidak akan diberikan kepada siapapun di antara kita. Silakan kalian keluar. Aku tidak akan mengulangi kalimat ini untuk ketiga kalinya. Bagaimana? Kalau aku tidak keluar, kau mau memukulku? Ini rumah kami. Aku bisa melaporkan kalian atas tuduhan masuk tanpa izin. Kau masih mau melaporkan kami? Kau berani? Kau hanyalah seorang sampah yang hanya tahu bermain game. Kalau begitu, coba saja, berani atau tidaknya aku. Berani sekali kau ya. Bahkan mau menuntutku. Tidak tahu siapa yang dulu nekat mengejar-ngejar ke rumahku. Sangat ingin menikahi putriku. Sekarang sudah menikah malah berubah muka. Apa maksud Bapak? Aku dan Shuya menikah secara resmi. Lagi pula, semua yang keluarga kalian minta dulu. Sudah kuberikan semuanya kepada kalian. Sekarang Shuya sudah menikah masuk ke keluargaku. Dia sudah menjadi bagian dari keluarga Qin kami. Jika kalian ingin mengganggunya, tanyakan dulu padaku. Sayang. Jangan, tenang saja, aku di sini. Kita lihat siapa yang berani mengganggumu. HMPH. Siapa yang berani menggangguku adikku? Berani menggangguku adikku? Aku akan lihat apa yang terjadi. Wah, sebesar ini. Ya sudah, lebih baik cepat daripada lambat. Lagi pula, kalau urusanmu cepat selesai, aku juga tenang. Simpan baik-baik. 1 miliar, tidak kurang 1 sen pun ada di dalamnya. Terima kasih. Di antara saudara, untuk apa mengucapkan terima kasih? Ada apa ini? Adik iparmu itu meminta uang lagi. Siapa Laudeng itu? Ibu mertuaku. Hahaha. Ternyata ibu mertua. Maaf, mulutku kurang dijaga. Bu, salam kenal. Nama saya Zheng Tianyao. Preman macam apa ini? Masih mau dekat-dekat denganku. Sudah kuduga, teman-teman Kinyu memang semuanya orang yang tidak beres. Apa-apaan ini? Ibu, bagaimana ibu berbicara? Meskipun ibu memarahi saya,
Saya menghormati ibu sebagai orang yang lebih tua. Kalau ini teman saya, ibu bicara seperti itu tidak pantas. Kau mengajariku bagaimana bekerja? Kurasa temanmu ini bukan barang bagus juga. HMPH, sama saja seperti kamu. Pemalas. Tidak bekerja keras. Saya katakan, Bu, saya hanya berjabat tangan dengan ibu karena ibu adalah ibu mertua Xiao Yu. Kau pikir semua orang punya muka seperti itu? Disanjung malah terbang ke langit-langit. Tadi aku dengar kamu bilang berapa? 1 miliar? Apa? Mau menakut-nakut aku? Masih 1 miliar. Membual tidak perlu bayar pajak. Silakan saja kalian terus membual. Kalian tahu 1 miliar itu berapa banyak uang? Pacar aku kerja di bank saja belum pernah melihat uang sebanyak itu. Kalian seenaknya saja. Mulutnya seenaknya bicara. Aku punya 1 miliar atau tidak, bukan urusanmu. Lagi pula, meskipun aku punya 1 miliar, atau 10 miliar, apa urusanmu? Kau benar-benar berpura-pura polos. Coba kau lihat cermin, lihatlah kelakuanmu sendiri. Seperti kamu ini bisa punya 1 miliar. Kalau kamu punya 1 miliar, gue pasti jadi orang terkaya di dunia. Ngomong sama saudara gue itu gimana sih? Gue ngomong gimana urusanmu? Aduh. Akhirnya aku bisa mengejarmu. Zheng Xiao, Zheng Xiao. Aduh, Manajer Li. Kenapa kamu ada di sini? Berbelit-belit. Kenapa kamu ada di sini? Ketemu Bapak Manajer di sini? Sungguh kebetulan sekali. Saya datang untuk mengambil rumah. Mengambil rumah? Ini rumahmu? Sekarang belum. Tapi sebentar lagi milikku. Kebetulan kau datang. Tolong bantu aku lihat rumah ini, jika dijadikan jaminan pinjaman. Berapa nilainya? Aduh, rumah ini, kalau dinilai, sialan, suruh nilai ya nilai saja. Aku terkena penyakit mematikan. Rumah ini milik kakak laki-lakiku. Kalian bank tidak ingin hidup lagi ya? Berani sekali kamu memukul Manajer Li. Kau ini pria rendahan yang menjijikan. Kau mencari mati ya? Apa aku sudah terlalu baik padamu? Ibu, urusan penting. Akulah yang akan membuatmu mati. Kenapa kau memukulku? Dia yang memukulmu. Aku membantumu membalasnya. Brengsek, aku tidak butuh bantuanmu. Qin Shi Huang tetap memukulku. Itu kehormatanku. Kau memang hebat, nak. Kau bisa berhasil, bisa mencapai hal besar. Hahaha, semua berkat petunjuk Tuan Zheng. Semua berkat petunjuk Tuan Zheng. Manajer Li, kenapa kamu bersikap sopan sekali padanya? Apakah kamu salah orang? Dia hanyalah seorang pria biasa, bukan tokoh penting. Salah orang. Ayahku sendiri pun aku salah kenal, tidak mungkin aku salah kenal dia. Zheng Xiao, kau bocah ini tidak tahu siapa Zheng Xiao? Orang terkaya di kota timur, Zheng Huan. Kau tahu? Ini putra dari Zheng Huan, ibunya. Zheng Shuang itu orang biasa. Kupikir kau, seluruh keluargamu orang biasa semua. Orang terkaya di kota timur. Cukuplah, ini saudara saya. Adik ipar, berikan sedikit muka. Tidak perlu memberi muka. Jangan seperti ini. Oh ya, kau datang terburu-buru ke sini. Mau ngapain sih? Anda menyebut tentang hal ini ya? Semua gara-gara bawahan saya yang kurang becus. Anda hari ini bukannya mengambil 100 juta di bank kami, ya? Pelanggan penting seperti Anda datang saja tanpa ada sedikit pun tanda pengakuan. Ini kartu Black Obsidian dari bank kami. Limitnya 30 juta. Hahaha, 30 juta? Kamu salah orang, meskipun uangnya saya yang mengambil. Tapi uang itu milik kakak saya. 100 juta di sini, semua milik kakak saya. 100 juta. Qin Yu, kau benar-benar mendapatkan 100 juta. Kau punya 100 juta. Kau benar-benar punya 100 juta. Dari mana kau mendapatkan uang itu? Uang saya dari mana? Itu urusan saya. Hahaha, Tuan Qin. Sebelumnya, mata saya kurang jeli. Saya tidak menyangka 1 miliar itu adalah aset Bapak. Ini sedikit tanda hati dari bank kami. Mohon Bapak berkenan menerimanya. Kartu ini memiliki limit kredit bank sebesar 30 juta. Tidak hanya itu, dengan kartu ini, Anda bisa mendapatkan pinjaman tanpa agunan di bank kami. Plafonnya 80 juta. Bukannya aku mengkritikmu ya. Kartu dengan plafon 30 juta saja. Malu juga kau keluarkan. Aku, Xiao Yu, tidak menerimanya. Kembalilah dan tukar saja. Setidaknya harus dengan plafon 50 juta. Terus apa itu pinjaman sampah? Adikku benar-benar butuh uang. Perlukah menghubungi bank kalian? Tidak. Xiao Li, kau ini tidak menganggapku pentingnya. Maaf, Tuan Qin, Tuan Zheng. Aku sekarang langsung kembali untuk mengganti. Cepat, jangan bertele-tele. Kalau begitu aku pergi ya. Qin Yu, kau tidak menipuku kan? Kau benar-benar menghasilkan 100 juta ya? Sebenarnya tadi malam ingin kukatakan padamu. Tapi takut kau tidak percaya. Aku ingin menunggu Tia Nyao datang baru kukatakan padamu. Adik ipar, kau tidak tahu. Kemarin Xiao Yu di acara lelang. Dia benar-benar menjadi pusat perhatian. Shuya. Aku sudah berjanji padamu. Akan membuatmu dan Keke hidup bahagia. Tentang Keke masuk TK. Ini juga bantuan dari Tuhan. Kita langsung pergi ke dekat TK dan beli rumah di sana.
Tapi Kinyu, kamu harus janji padaku. Jangan sekali-kali melakukan hal yang melanggar hukum. Meskipun keluarga kita miskin. Kita tidak boleh menerima uang haram. Ya kan? Hahaha, adik ipar, tenang saja ya. Uang yang Xiao Yu hasilkan ini, itu semua diperoleh melalui jalur resmi. Pasti tidak ada yang namanya spekulasi. Kalau begitu, baguslah, baguslah. Oh ya, terima kasih juga kepada Tuan Muda Zheng yang telah membantu Keke mencari TK. Itu sepele sekali. Sama saya, kamu gak usah sungkan. Terus, jangan selalu panggil Tuan Zheng. Panggil Tuan Zheng sama seperti Xiao Yu. Panggil aku Tian Yao saja. Terima kasih, Kak Tian Yao. Aduh, menantu kesayanganku. Sekarang kamu kerja apa? Sampai bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Iya, kakak ipar. Bisakah kau membimbingku, bahwa aku bekerja bersamamu? Sekarang kau memanggilku menantu? Tadi tidak seperti itu. Aduh, aku. Lihat apa yang kau katakan. Bukankah kita satu keluarga? Satu keluarga mana mungkin punya dua pendapat? Aku dan kalian bukanlah satu keluarga. Shuya memang putri kalian. Tetapi dia telah menikah dengan keluarga Qin kami. Jadi dia adalah bagian dari keluarga Qin kami. Kakak ipar, ucapanmu itu salah. Bagaimanapun juga, kau adalah kakak iparku. Bagaimana mungkin kita bukan satu keluarga? Tadi siapa yang bicara? Anak perempuan yang sudah menikah seperti air yang sudah tercurah. Baru berapa lama sudah lupa? Aduh, menantu kesayanganku. Ibu minta maaf, bagaimana? Semua salah ibu. Aduh, ibu kan hanya sedang panik. Lihat Xiaze, usianya sudah tidak muda lagi. Sudah waktunya menikah. Sebagai ibunya, aku tentu saja khawatir. Ya, kakak ipar, aku hanya punya Xiao Qian satu-satunya pacar. Jika kami putus karena masalah rumah, bagaimana aku harus berbuat? Yang kau bicarakan itu urusan keluargamu. Tidak ada hubungannya denganku. Masih ada hari esok sebelum hari ini berakhir. Sikap kalian terhadapku tidak seperti ini. Singkatnya, kalian sama sekali tidak mengenaliku sebagai pribadi. Tetapi uangku. Jangan salahkan aku jika aku tidak memberi kalian belas kasihan. Kalianlah yang lebih dulu tidak berbelas kasihan. Shuya, aku tahu kau berhati baik. Tapi beberapa hal tidak bisa ditolerir. Semakin kamu menolerir, semakin orang-orang tersebut menjadi semakin berani. Rumah ini adalah rumah pernikahan saya dan Shuya. Jangan bilang sekarang saya kaya. Meskipun saya sampai mengemis, saya tidak mungkin menjual rumah ini. Dan juga Youze, pernikahanmu tidak ada hubungannya dengan kami. Utangmu 2000 yuan terakhir kali. Juga kubayar untukmu. Shuya, selama beberapa tahun ini setiap bulan aku selalu mengirimkan uang ke rumah kalian. Jadi kami tidak berhutang apapun padamu. Sekarang, keluar kalian dari sini. Shuya. Apakah kalian setega itu? Shuya sayang. Sejak kecil, ayahmu membesarkanmu dengan susah payah. Kau menikah dengan Qin Yu. Ayah dan ibumu tidak mengatakan sepatah kata pun. Sekarang Qin Yu sudah sukses. Dia langsung mengingkari janjinya. Aku tahu ayah tadi mengajukan syarat yang agak berlebihan. Tapi ibu ini demi siapa sih? Bukankah demi adikmu? Kalian berdua adalah anak-anakku. Bagaimana mungkin ibu pilih kasih? Memang benar ibu meminta 1 unit rumah untukmu. Ibu dan ayahmu juga tidak akan hidup lama lagi. Rumah tua di desa itu kan semuanya untukmu. Meskipun kamu tidak akan tinggal di sana, tapi kamu sudah mengeluarkan uang. Bukankah ini sejumlah uang? Anakku sayang, kau setuju kan? Ibu. Rumah ini atas nama Qin Yu. Aku tidak bisa memutuskan, dan Qin Yu memang benar. Ini adalah rumah pernikahan kami. Kami tidak akan menjualnya bagaimanapun juga. Adapun uang itu juga hasil kerja keras Qin Yu. Aku tidak berhak untuk menggerakkan uang itu. Jadi, maafkan aku tidak bisa membantu Xiao Zi. Tapi di bank, saya punya tabungan deposito sebesar 3.000 yuan. Kalau dibutuhkan, saya bisa menariknya. Saya bilang, adik ipar ini luar biasa ya. Nilai-nilai dan pandangan keluarganya. Dibandingkan dengan kehidupanmu sebelumnya, langit dan bumi, sangat berbeda. Tentu saja, lihatlah siapa istrinya. Di kehidupan lalu, aku terlalu banyak berhutang pada kalian. Kehidupan ini, aku akan membalasnya tanpa pamrih. Bergumam-gumam. Menggumamkan apa sih? Ngomong-ngomong, ini adalah ibu mertua kandungmu.
Kau mencium adik iparmu. Kau benar-benar tidak peduli pada mereka. Aku mengatakan hal-hal itu untuk mereka dengar. Selama mereka tidak bertengkar hebat, dan menyadari kesalahan mereka, dan pura-pura menyedihkan. Melihat wajah Shuya, aku tidak mungkin tidak peduli. Singkatnya, mau membantu atau tidak, itu terserah anakku. Yang harus kukatakan sudah kukatakan semua. Uang dan rumah itu milik Qin Yu. Meskipun aku istrinya. Tapi uang itu semua hasil jerih payahnya sendiri. Aku tidak mau dan tidak bisa memaksanya untuk membantumu. Maaf, ini. Sudahlah, Bu. Kita tidak perlu meminta bantuan mereka lagi. Mereka sekarang sudah kaya raya. Mereka sudah tidak memandang kita, kerabat miskin ini. Baguslah, Yo Shuya. Aku tahu kau memang anak yang tidak tahu diuntung. Ku bilang padamu, hari ini, kau harus membayar. Kalau tidak, sertifikat rumah harus kau serahkan padaku. Kalau tidak, aku akan mengadukan kalian. Apa katamu? Jangan kira aku hanya mengancammu. Hari ini aku katakan ini kepadamu. Kau memang sudah menikah. Tapi kita belum memutuskan hubungan ibu dan anak. Kau harus merawatku. Biaya pemeliharaan tetap harus kau berikan kan? HMPH. Aku tahu, kalian ini orang-orang yang jahat sampai ke tulang sumsum. Tidak pantas untuk dikasihani. Jangan kira karena kau sudah kaya, aku akan takut padamu. Hari ini, uang yang harus kau keluarkan, 1 sen pun tidak boleh kurang. 1 sen pun tidak boleh kurang. Uang yang harus dikeluarkan harus dikeluarkan. Meskipun kau menginginkan uang nafkah, seharusnya Youze yang membayar duluan. Dia sebagai anak laki-laki, adalah pewaris pertama keluarga Yo kalian. Shuya sudah menikah ke keluarga kami. Meskipun harus membayar uang nafkah, Youze juga membayar setengahnya dulu. Sisanya nanti baru dibayar. Karena kau menginginkan uang nafkah, bisa dibayar setengahnya dulu oleh Youze. Setengahnya lagi akan kubayarkan untuk Shuya. Kenapa kau tidak bicara? Lagi pula, menurut hukum, uang nafkah adalah 20% dari penghasilan anak setiap bulan. Sekarang penghasilan Shuya setiap bulan adalah 500 yuan. 20%-nya adalah 100 yuan. Artinya, Shuya setiap bulan hanya perlu membayar kalian 100 yuan. Sudah dianggap memenuhi kewajiban pemeliharaan. Ini. Kau ini menindas orang. Kau memang memanfaatkan kekayaanmu. Membuli kami orang-orang jujur. Orang jujur? Kalian pantas, aku hitung sampai 3, segera pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan melaporkan kalian karena masuk rumah tanpa izin. Ibumu? Kau pergi dulu saja. Kau tunggu saja. Ini belum selesai. Haha, boleh juga. Kau ini ternyata banyak tahu ya. Tahu apa-apa itu semua karangan. Karangan sembarangan, tidak mungkin kan? Maaf ya, Kak Yao, membuatmu tertawa. Ngomong apa sih? Setiap rumah tangga punya masalahnya masing-masing. Memahami. Hei, bro, uangnya sudah kukirim. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu ya. Baiklah, istirahat sebentar ya. Kita pergi beli rumah yuk. Sinyu. Bukankah kamu bilang mau beli rumah? Bukankah ini kawasan villa? Villa juga rumah. Rumah ini terlihat sangat mahal. Sudahlah, ayo pergi. Hari ini aku tidak hanya membeli rumah. Aku juga berencana untuk menghasilkan uang tambahan di sini. Menghasilkan uang? Kamu mau menghasilkan uang di sini? Kamu mau bekerja di sini? Kau salah. Aku tidak datang untuk bekerja di sini, tapi untuk membuat mereka bekerja untukku. Selamat pagi, berdua. Apakah Anda berdua ingin melihat-lihat rumah? Apakah sudah ada janji temu? Belum. Tidak apa-apa, silakan ke sini. Dua orang ini membutuhkan tipe apartemen seperti apa? Apakah sebelumnya sudah pernah melihat-lihat? Kira-kira luas ruangan seperti apa yang dibutuhkan? Yang terkecil saja yang ditunjukkan kepada kami. Yang terkecil saja sudah cukup. Ibu, tipe apartemen E yang kami miliki di sini adalah tipe apartemen terkecil yang kami miliki di sini. Sangat cocok untuk pasangan pengantin baru seperti kalian. Kau salah paham. Kami sudah menikah bertahun-tahun. Anak kami bahkan sudah bersekolah di taman kanak-kanak. Oh, begitu ya? Kalau begitu, kalian berdua memang terlihat sangat awet muda. Benar-benar serasi, muda dan berprestasi. Begini saja, tolong perkenalkan tipe unit terluas yang Anda miliki di sini kepada saya. Tidak apa-apa. Tuan, tipe unit terluas kami di sini harganya. Harga jangan Anda pikirkan. Ya, baiklah, silakan ke sini. Iya, lihat. Ayo pergi. Yo Shuya. Kenapa kamu di sini? Bukankah hari ini jadwal kerjamu? Kenapa kamu ada di sini? Atasan Sang, hari ini aku izin tidak masuk kerja. Libur bergantian. Kok aku nggak tahu ya? Aku sudah bilang ke manajer Lee.
Bapak tidak ada di pabrik, jadi aku tidak memberitahu Bapak. Apakah aku sudah memberitahumu atau belum? Selama itu urusan pabrik, kamu harus memberitahuku. Aduh, kali ini kamu libur bergantian tanpa seizinku. Hari ini kamu dianggap membolos. Pak Sang, saya sudah mengajukan surat izinnya. Sudah kukatakan, tanpa persetujuan saya, surat izin dari siapapun tidak berlaku. Kumpulkan barang-barang itu. Anda siapa? Saya suami Yao Shuya. Kumpulkan barang-barang itu. Siapa yang kukira? Ternyata kau, sampah. Aku menyuruhmu untuk memungut barang-barang itu. Nah, maksudmu apa? Aku tidak bermaksud apa-apa. Hanya menyuruhnya untuk memungut barang-barang itu. Kau sampah. Kau masih pura-pura. Benar-benar mengira dengan berpenampilan rapi bisa membuatku takut? Siapa yang tidak tahu kalau kau hanyalah seorang pemalas yang tidak berguna? Kudengar kau juga mencuri uang dari rumah untuk pergi ke warnet dan bermain game? Hanya itu saja yang kau bisa lakukan seumur hidupmu. Aku benar-benar ingin membela pasanganku. HMPH. Kau juga tidak pernah melihat cermin untuk melihat seperti apa dirimu sendiri. Hahaha. Oh, aku mengerti. Dia adalah orang yang sering kau sebutkan. Membiarkan istrinya bekerja keras mencari uang. Sementara dia sendiri bermalas-malasan di rumah bermain game. Seorang pengangguran yang makan enak dari keringat istrinya. Hahaha. Memang benar. Bahkan datang ke tempat seperti ini untuk mempermalukan diri sendiri. Benarkah mengira dirinya mampu membeli villa? Aku mampu membelinya atau tidak, bukan urusanmu. Apalagi kau hanyalah seorang kepala bagian. Kau datang ke tempat seperti ini untuk melihat-lihat properti juga bukan? Hanya untuk memuaskan hasrat. Diam. Kau orang tidak berguna berani mengkritikku? Meskipun aku tidak mampu membelinya, aku masih lebih baik darimu. Lagi pula, aku tidak mampu membelinya. Suamiku mampu membelinya. Suamiku adalah pemegang saham perusahaan properti ini. Bukan hanya 1 unit, bahkan 3 unit pun bisa dibelinya. Anak muda jangan tinggi hati. Di sini, 1 unit rumah saja harganya jutaan. Di zaman di mana gaji rata-rata hanya ratusan ribu rupiah ini. Orang sepertimu. Seumur hidup bekerja pun tidak akan mampu membeli 1 toilet sekalipun, kan? Hahaha. Beberapa juta itu banyak? Nah, kau tahu berapa banyak beberapa juta itu? Seperti kamu, orang yang tidak berguna ini. Jangan bicara tentang beberapa juta. Beberapa puluh ribu pun, bisakah kau keluarkan? Hanya sepasang suami istri miskin yang berani-beraninya datang ke sini untuk melihat-lihat rumah. Benar-benar memalukan. Kinyu, ayo kita pergi saja. Tidak apa-apa, Shuya. Orang seperti mereka memang seperti itu, suka mengintimidasi yang lemah. Bukankah mereka bilang kita tidak mampu membeli rumah di sini? Kalau begitu, kita beli saja dan tunjukkan kepada mereka. Oh, ternyata mau berpura-pura kaya ya. Ini kawasan perumahan mewah. Kau pikir asal bilang bisa beli, ya bisa beli begitu saja, kalau memang kau benar-benar mampu beli rumah di sini. Aku sujud pun boleh, kok. Itu kan ucapanmu sendiri. Ya, memang ucapanku sendiri. Bagaimana? Beli 1, biar kulihat. Permisi, saya mau bertanya. Apakah di sini ada perumahan lama? Ya, memang ada 1 perumahan villa lama. Tapi hampir tidak ada orang yang tinggal di sana lagi. Orang-orang hampir semuanya sudah pindah. Bisa dibilang sudah terbengkalai. Baiklah, saya mau rumah di sana. Hahaha, mengatakan kau orang tidak berguna memang tidak salah. Kamu kok beli rumah di perumahan terbengkalai? Hahaha. Yoshua, kamu cantik. Kenapa selera kamu jelek sekali sih? Sampai-sampai memilih orang yang tidak berguna begini sebagai suami. Benar-benar memalukan. Tuan, sudah Anda putuskan? Harga di perumahan villa itu relatif lebih murah di sini. Tapi memang sudah tidak ada penghuninya. Jika Anda ingin melihat rumahnya, saya masih bisa mengantar Anda. Tidak perlu dilihat. Saya sudah memutuskan. Saya akan membeli di sana. Lalu, unit mana yang Anda inginkan? Bukan 1 set saja. Seluruh kawasan villa ini yang kuinginkan. Kau ini sampah, bahkan ingin membeli seluruh kawasan villa. Meskipun itu terbengkalai, bukan sesuatu yang mampu kau beli. Ingin mencari muka dengan cara seperti ini. Harus kuakui, sampah tetaplah sampah. Bahkan pikirannya pun sekadar anak-anak. Tuan, permintaan Bapak sudah melebihi wewenang saya. Baiklah, Bapak harap tunggu sebentar. Saya akan meminta wakil presiden kami untuk membantu menentukan harganya. Nak, kau berpura-pura di sini, tempat yang salah. Nanti kalau wakil presiden datang, kau akan menyesal. Yoshua, kau benar-benar berani ya? Ku bilang padamu, ini bukan hanya masalah bolos kerja sehari saja. Aku akan memecatmu, kepala Zhang. Aku tidak apa-apa. Shuya ingin memecat istriku. Kita lihat siapa yang memecat siapa duluan. Hei, Tian Yao.
Aku ingin bertanya, apakah Yuan Plastik merupakan perusahaan di bawah keluarga Zheng? Oh, begitu ya. Istri saya bekerja di sini. Atasannya ingin memecat dia. Namanya siapa? Namanya siapa? Zhang Yan. Oh, Zhang Yan. Baik. Kalau begitu. Dadah. Terus saja pura-pura. Kau tahu siapa pemilik Yuan Sui kita? Kau pura-pura juga harus ada batasnya. Kalau tidak, rasanya malu besar sekali. Hahaha. Halo, Pak Pabrik. Iya, saya. Hari ini saya libur. Apa? Pak Manayer, apa Bapak salah? Mengapa saya dipecat tanpa alasan? Hei. Binasa karena perbuatan sendiri. Kau. Halo, kepala pabrik. Oh, ya, aku hari ini izin tidak masuk kerja. Apa? Menjadikan saya sebagai manajer? Ini tidak terlalu baik, ya. Baiklah. Baik. Kau perempuan jalang. Direktur pabrik sudah mengangkatmu menjadi manajer, ya? Jaga mulutmu. Aku bisa membuatmu kehilangan pekerjaanmu. Bahkan aku bisa membuatmu kehilangan nyawamu. Nak, berani-beraninya kau memukul istriku. Bagaimana jika kita bermain bersama? Tidak terima. Siapa yang berani membuat onar di wilayah keluarga Ning? Kau. Kok kamu? Benar-benar bertemu musuh di jalan sempit. Nona Yu, anak muda ini membuat masalah dan bahkan memukul orang di sini. Terakhir kali di lelang kau beruntung. Kau benar-benar mengira dirimu orang penting? Ku beritahu kau. Ini keluarga Ning. Aku tidak datang untuk membuat masalah. Aku juga tidak punya waktu untuk berurusan dengan orang bodoh. Aku datang untuk membeli rumah. Kawasan villa terbengkalai milik perusahaan Anda. Saya mau. Orang yang Anda maksud adalah dia. Anda bilang beli, saya harus jual, beli jual. Saya beli, Anda jual. Jika Anda tidak mau menjualnya, saya juga tidak bisa memaksa Anda. Keluarga Shu ya tidak ingin menjualnya. Kalau begitu, kita pergi saja. Tunggu. Kau yakin ingin membeli perumahan villa milik keluarga kami? Kau kira aku punya waktu untuk bercanda dengan kalian? Perumahan villa ini sudah lama terbengkalai. Keluarga Ying selalu ingin menjualnya, tetapi tidak ada yang berminat. Sekarang akhirnya ada pembeli bodoh. Nona Ning, dia itu benar-benar tidak berguna. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Orang lain aku tidak tahu. Tapi, dia benar-benar pengangguran yang tidak bertanggung jawab. Kalau dia sampai bisa membeli villa, babi betina pun bisa naik pohon. Baiklah. Kalau kalian bilang aku tidak mampu membelinya. Kalau begitu aku tidak mampu membelinya. Sudahlah, tidak usah beli. Keluarga Shuya meremehkan kita. Kita pergi saja. Tunggu dulu. Karena Tuan Lin benar-benar ingin membeli. Keluarga Ning kami juga sungguh-sungguh ingin menjual. Diam. Benar. Tapi dia benar-benar penipu. Aku suruh kau diam, kau dengar tidak? Aduh, Tuan Qin. Maafkan kekuranganku ya. Kalau begitu sekarang juga aku akan menyuruh orang untuk mengurus kontraknya. Dalam waktu setengah jam aku ingin melihat kontraknya. Lebih dari setengah jam. Aku tidak menginginkan properti-properti ini. Cepatlah pergi. Dalam waktu setengah jam, aku harus melihat kontrak ini. Baik, Nona Ning. Kita belum membicarakan harganya. Harga pas. 80 juta. Deal. Setuju. Baiklah, buat kontraknya dengan harga ini ya. Ya ampun, kau dengar? Cepatlah. Iya. Cepat. Ya ampun, Tuan Qin. Kita tidak boleh mengingkari kesepakatannya. Tenang saja, aku pasti akan menepati janjiku. Nona Ning, anak ini, bagaimanapun juga tidak tampak seperti orang yang mampu mengeluarkan 80 juta. Apakah Anda? Uang itu pasti bisa dia keluarkan. Tanah ini juga pasti akan kubuat dia terbebani. Hujan hati. Kau bilang kau sudah menghabiskan banyak uang, hanya untuk membeli sebuah villa yang sudah terbengkalai. Apakah ini sedikit?
Tenang saja. Aku sudah memikirkannya. Waktunya tidak salah. Seharusnya hari ini. Menurut informasi dari pihak berwenang, kawasan Villa Nanting Huafu telah dimasukkan dalam rencana pembangunan. Investasi kali ini mencapai 10 miliar. Tuan Ning, kontraknya sudah siap. Tuan Qin, kontraknya sudah sampai. Mohon Bapak periksa. Tidak masalah, bisa ditandatangani. Bapak J, selamat pagi. Sudah. Shuya, kau masih ingatkah saat kita datang ke sini? Aku pernah berkata padamu, aku ke sini bukan untuk bekerja, melainkan untuk membuat mereka bekerja untukku. Hahaha. Qin Yu, kau juga mengalami hari seperti ini. Terakhir kali kau untung besar. Hari ini aku akan membuatmu bangkrut. Kenapa tidak berpura-pura lagi? Berpura-pura menjadi orang bodoh. Sekarang kontrak sudah ditandatangani. Aku tidak akan memanjakanmu lagi. Kau memang tidak punya pandangan yang bagus. Perumahan mewah Nanting telah terbengkalai selama hampir 10 tahun. Jangan bilang 80 juta. Bahkan 40 juta pun tidak sepadan. Hahaha. Aku sudah tahu. Pasangan miskin ini, meskipun punya uang, tidak akan bisa menjaga kekayaannya. Pantas saja mereka mengalami kerugian. Sinyu, apakah kita benar-benar merugi? Tenang saja, untung atau rugi masih belum pasti. Hahaha, sudah sampai saat ini. Kau masih berpura-pura? Di lelang terakhir kau memang beruntung. Tapi kali ini di wilayah keluarga Ning. Untung atau rugi, kan aku yang menentukan. Karena kau begitu percaya diri, maka mari kita lihat saja. Aku juga mendengar, nilai pasar perusahaan keluarga Ning kalian sekitar 500 juta. Kalau begitu, aku tidak keberatan untuk mengakuisisi perusahaan keluarga Ning kalian. HMPH, mengada-ada. Keluarga Ning sudah berkembang di Dongcheng selama beberapa puluh tahun. Bukannya seenaknya kau mau akuisisi ya? Akuisisi. Jika aku benar-benar mengakuisisi keluarga Ning, maka aku akan menjadi bosmu. Kau yakin ingin berbicara padaku seperti itu? Omong kosong. Qin Yu, kurasa kau tidak mau percaya kenyataan ini, ya? Ku beritahu kau, komplek Villa Nanting Huafu itu sudah lama menjadi lahan kosong. Itu sudah berada di bawah nama keluarga Ning selama bertahun-tahun. Apakah dia berharga atau tidak, aku masih belum tahu. Ya, sampah. 80 juta ini anggap saja sebagai pelajaran. Hahaha. Itu diberikan oleh Li Huaijin. Aku keluar. Ayah. Anda datang kemari. Apakah proyek Lanting Huafu ditangani olehmu? Anda menerima kabar begitu cepatnya. Jawab saja. Apakah itu ditangani olehmu? Tentu saja. Proyek ini telah terbengkalai di keluarga kita selama bertahun-tahun. Selain saya, di keluarga kita, siapa lagi yang bisa menjualnya dengan harga setinggi itu? Meskipun kali ini kita gagal bekerja sama dengan keluarga Zheng, tapi penghasilan hari ini sudah cukup untuk mengembalikan modal keluarga kita. Kau ini sampah. Ayah, kenapa ayah memukulku? Memukulmu? Aku ingin sekali membunuhmu sekarang juga. Bukannya, Tuan Presiden, apa Anda salah? Nona Zening baru saja mendapat untung besar. Proyek Nantian Huafu yang sudah terbengkalai begitu lama itu. Bukankah keluarga Ning sudah lama ingin menjualnya? Kau tidak tahu apa-apa. Untuk urusan sebesar ini kau bahkan tidak berkonsultasi denganku. Lalu secara sepihak menjual tanah itu. Ayah, bukankah ini ayah katakan? Ayah bilang proyek Nantian Huafu itu sudah terbengkalai selama bertahun-tahun. Sepetak tanah yang bahkan tak mungkin dijual. Sekarang aku sudah menjualnya dengan harga setinggi itu. Apa aku salah? Itu Tuan Ning. Yang lain aku tidak tahu. Tapi perumahan Nantian Hua sudah terbengkalai begitu lama. Masih ada nilainya apa lagi? Kalian tahu apa sih? Tanah ini sudah sejak 7 hari yang lalu. Sudah digolongkan sebagai kawasan yang akan direncanakan. Surat edarannya sudah turun. Nilai tanah ini sekarang setidaknya 1 miliar. Apa? 1 miliar? 1 miliar ikan mas. Benarkah? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Tuan Presiden, apakah informasinya benar? 10 miliar rupiah itu terlalu. 10 miliar rupiah. 10 miliar rupiah itu hanya investasi awal. Lahan ini akan dibangun menjadi kawasan komersial. Investasi tambahan selanjutnya jauh lebih dari 10 miliar rupiah. Ini benar-benar ladang uang. Namun kalian malah menjualnya. Aduh.
Tuan Qin, sebenarnya ini semua hanya kesalahpahaman. Keluarga Ning kami. Tuan Ning, apakah Anda mengingkari janji? Tuan Qin, lahan ini terlalu besar untuk Anda telan. Sebutkan harganya saja. Anda bercanda keterlaluan. Kontrak ini sudah ditandatangani. Saya menyarankan Anda untuk mempertimbangkannya kembali. Tuan Qin, Anda tahu apa yang Anda katakan? Tuan Ning, Anda tahu apa yang Anda katakan? Saya katakan, lahan ini, bahkan jika Anda membelinya, Anda juga tidak akan mampu mengolahnya. Apakah saya mampu atau tidak, bukan urusan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat tidur. Kita pergi. Maaf ya, aku datang terlambat. Lambat apa lambatnya? Tidak terlambat, tidak terlambat. Cepat ke sini. Shuyu, kau sudah datang. Sini, sini, silakan duduk. Sini, sini, cepat duduk. Shuyu, aku akan memperkenalkanmu. Ini suamiku, Wei Xicheng. Halo halo. Sering mendengar dari selebriti online tentangmu. Katanya kalian satu asrama waktu kuliah. Hubungannya sangat baik. Iya. Silakan duduk semua. Duduk, duduk, duduk. Semua sudah lengkap. Kita suruh pelayan terus menyajikan makanan. Shuya, aku sudah bilang ya, makan malam ini kami yang traktir. Sia, jangan rebut lagi. Bukankah kita sudah sepakat, makan malam ini adalah pesta perayaan keberhasilanmu. Kau, duduk saja diam-diam, tidak bisa pergi kemanapun. Beliau ini? Ini siapa? Perkenalkan kepada semuanya. Beliau adalah suami saya, Qin Yu. Halo, halo, sudah lama mendengar tentangmu dari Shuya, tapi orangnya, ini pertama kalinya saya bertemu denganmu hari ini. Silakan, 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 silakan duduk, silakan duduk. Tuan Qin, ini Tuan Wei Xicheng, suami dari Nyonya Hong Rui. Oh, senang bertemu dengan Anda. Ini adalah anggur benteng kayu. Tuan Wei, pernah mencicipi anggur ini? Dulu klien dari Sungai Siang. Sekretarisnya membawa satu botol minuman seperti ini. Minuman ini pasti tidak murah, ya? Hanya satu botol saja harganya 7-8 ribu. Mahal sekali. Harga satu botol minuman itu setara dengan setengah gaji tahunanku. Kita rayakan keberhasilan Shuya. Kita harus menghargai niat baik ini. Hanya sebotol minuman keras saja. Yang penting semua orang senang. Sebelumnya aku sudah bertanya padamu, Shuya, tapi kau terus tidak memberitahuku. Katakan yang sebenarnya hari ini. Suamimu itu, apakah dia berbisnis besar? Ya, minuman keras sebotolnya 7-8 ribu. Suamimu seenaknya saja mengeluarkan sebotol itu. Ini bukan orang biasa, Tuan. Tuan Qin, Anda terlihat bukan orang sembarangan. Di kota timur ini, saya juga telah bertemu banyak pengusaha. Wajah Tuan Qin asing bagi saya. Apakah Anda berkembang di luar daerah ini? Juga bukan sepenuhnya berbisnis. Sebelumnya saya belum bekerja. Hanya saja selama ini, saya cukup sekadar menjajal bidang properti. Yang berkecimpung di bidang properti itu semua adalah para taipan. Pak Kim, pertemuan kita hari ini adalah takdir. Hari ini kita harus minum lebih banyak. Benar juga, Shuya, kau ini, kenapa kamu tidak memberitahu kami lebih awal? Suamimu berbisnis besar sekali ya? Memang benar. Mari, hari ini kita harus minum lebih banyak. Mari. Hehe, maaf, aku sedikit terlambat. Maaf. Emma Teng Fei, kenapa kamu datang? Ini karena aku mendengar Shuya dipromosikan, kan? Kebetulan kalian juga ada di sini, jadi aku datang tanpa diundang. Dan juga ada yang datang tanpa diundang. Bu, cepat duduk, cepat duduk. Pak, ini adalah... Dia itu ketua kelas kami. Dulu nilai akademisnya terbaik, sekarang malah yang paling buruk keadaannya. Siapa bilang tidak? Waktu sekolah dulu, dia paling suka melaporkan temannya. Siapa di antara kita yang bolos? Kalau dia tahu, orang pertama yang akan dia beritahu adalah guru. Saat itu ibu juga demi kebaikan kalian. Apalagi dalam hal belajar, dia banyak membantu kita. Benar kan? Siapa yang peduli? Nilai bagus bagaimanapun juga. Sekarang tetap saja begini keadaannya. Memang sengaja datang kemari cuma untuk minta makan. Kamu tidak merasa malu? Menurutku sih. Di antara teman sekelas, tidak ada istilah minta makan. Bisa berkumpul bersama juga karena takdir. Tuan Qin benar juga ya. Pak Tua Emma itu, kamu duduk saja di dekat pintu ya. Lalu kalau pelayan datang, kamu masih bisa menyajikan teh, menuangkan air dan sebagainya. Tuan Qin, kami baru saja memesan beberapa hidangan. Apakah ada yang ingin Tuan pesan lagi? Hidangan mana yang sesuai selera Tuan? Lau Ma adalah orang terakhir yang datang. Biarkan Lau Ma yang memesan saja. Hai, Lau Ma. Bagaimana kamu tahu kita berkumpul di sini hari ini? Sebenarnya, aku baru saja berada di sebelahnya. Secara tidak sengaja mendengar kalian mengobrol. Jadi aku datang untuk melihat. Jadi begitu. Itu benar-benar kebetulan. Hehehe, sedang berada di sebelah dengan baik-baik saja. Kenapa harus lari ke sini sih? Jangan bilang kamu diusir mereka. Aku. Masa sih? Kamu beneran diusir mereka?
Sebenarnya aku datang untuk mencari sponsor. Cuma nggak ada yang tertarik dengan proyekku. Jadi aku cuma ngobrol sebentar, terus langsung keluar. Proyek? Proyek apa? Proyek apa yang bisa dia punya? Orang kaku seperti dia. Selain belajar, mau ngapain lagi? Tidak, aku berani mengatakan. Proyekku setidaknya 3 tahun lebih maju dari zaman sekarang. Jangan berlebihan, kalau memang sehebat yang kamu katakan, orang besar di sebelah sana tidak akan mengusirmu. Pak Tua MA, kalau tidak keberatan, ceritakan proyekmu. Silakan, silakan. Kalian lihat, ponsel adalah alat komunikasi yang paling umum digunakan saat ini. Sehari-hari selain untuk menelepon, kita lebih suka mengirim pesan singkat. Tapi pesan singkat sangat terbatas. Lagi pula harganya tidak murah, 1 sen per pesan. Jadi, aku menciptakan sebuah perangkat lunak yang bisa digunakan untuk mengobrol secara gratis. Meskipun perangkat lunak ini saat ini hanya bisa diinstal di komputer, tetapi selama ada kemauan, aku bisa menginstalnya di ponsel. Saat itu perangkat lunak ini pasti akan dipopulerkan. Hahaha. Tidak heran kau diusir orang lain. Ini kan sama saja seperti kerja keras sia-sia. Aku sudah punya ponsel. Tidak lebih baik menelepon? Aku bahkan sudah bisa mengirim pesan singkat. Masih perlu aplikasi milikmu? Benar-benar tidak berguna. Tadi kau bilang namamu siapa? Tadi kau bilang namamu siapa? Saya bernama Emma Teng Fei. Apakah kamu sudah mendaftarkan perusahaanmu? Sudah terdaftar. Nama perusahaanmu apa? Saat ini perusahaan hanya memiliki 2 atau 3 orang. Jadi saya beri nama sesuai nama saya. Teng Fei Group, ya? Hingga sekitar tahun 2021, nilai pasar Teng Fei Group telah mencapai 9.145,89 miliar US$. Hei, Pak Tua MA, kau tadi bilang mau investasi. Berapa yang perlu diinvestasikan? 100.000? Aku hanya butuh 100.000. Aku akan investasi 1 juta. Tapi aku punya syarat. Apa persyaratanmu? Aku menginginkan saham Teng Fei Group. Berapa banyak yang kau inginkan? Itu tergantung berapa banyak yang bisa kau berikan. Setelah investasi 1 juta ini, apakah akan ada tambahan investasi di kemudian hari? Tentu saja akan ada jika kau membutuhkannya. Aku paling banyak memberimu 35% saham. Tidak mungkin lagi, sudah deal ya? Kau setuju? 35% saham. Itu berarti aku menukar 1 juta dengan lebih dari 3 triliun dolar Amerika. Lebih dari 3 triliun dolar Amerika dikonversi ke rupiah. Itu lebih dari 20 triliun. Aduh, Pak MA, Komandan MA, lihat mulutku ini. Jangan dimasukkan ke hati ya, kata-kataku tadi. Hahaha, iya. Pak Tua MA, kau kan senior kita. Tuan Qin sudah berinvestasi untukmu. Nanti, jangan lupakan kita teman lamamu ya. Tuan Qin, bolehkah saya bertanya sesuatu? Kenapa kau percaya padaku? Sebelumnya, aku juga berpikir seperti itu. Sejujurnya, aku tidak sebaik kau dalam hal ini. Dan tidak ada yang bisa melampaui kemampuanmu. Kerjakan saja. Tentu saja, aku tidak bisa banyak membantu. Jika kau membutuhkan dana, jangan ragu untuk meminta padaku. Kuda yang hebat banyak, tapi pencari bakat yang hebat jarang ada. Tuan Qi, saya bersulang untuk Anda. Kakek. Ayo, makanlah lebih banyak lagi. Nanti bantu ibu pindah rumah, ya? Makanlah lebih banyak lagi, ya? Kakak Hom, makan besar ya. Makan besar ya, nurut. Halo, Tuan Zheng. Hari ini luang sekali. Meneleponku. Tuan Qi, Tuan Zheng mengalami masalah. Ada apa? Zheng Xiao mengalami kecelakaan mobil. Sekarang sedang di rumah sakit. Tuan tua juga koma. Sampai sekarang belum sadar. Seluruh keluarga Zheng sekarang kacau balau. Tuan muda sebelum koma berkata, jika keadaan benar-benar tidak terkendali, maka mintalah bantuan Tuan Qin. Aku akan segera ke sana. Di mana dia? Di villa keluarga Zheng. Aduh. Ada apa sebenarnya? Aku juga tidak tahu. Keluarga Zheng sebenarnya telah menyinggung siapa? Dalam semalam, Tuan muda mengalami kecelakaan mobil. Sopir meninggal di tempat. Tuan besar keracunan makanan. Sekarang masih koma. Grup sekarang, bagaimana keadaannya? Grup sekarang bagaimana keadaannya? Para pemegang saham keluarga Zheng, sepertinya sudah tahu sebelumnya. Kejadiannya baru terjadi tadi malam. Mereka sudah datang, berpura-pura menjenguk sebentar, lalu mulai membagi saham. Pembagian saham cukup banyak mengurangi kepemilikan saham keluarga Zheng. Tuan tua hanya bisa menguasai 30% saham. Tuan muda menguasai 10% saham. Sisanya 60% berada di tangan para pemegang saham besar. Para pemegang saham ini bersatu. Ini mengambil alih 40% saham yang dipegang oleh tuan tua dan tuan muda. Semuanya. Ini bukan kecelakaan biasa. Tampaknya ada yang sudah merencanakan ini sejak lama. Tapi pengalihan saham seperti ini tidak akan selesai tanpa tanda tangan tuan tua Zheng dan Tian Yao. Memang, tapi belakangan ini pasar saham keluarga Zheng sedang bergejolak. Semua pemegang saham sudah menarik diri. Sekarang hanya bisa bergantung pada saham tuan tua dan tuan muda. Sekalipun pasar saham benar-benar runtuh,
maka keluarga Zheng hanya bisa menyatakan kebangkrutan. Aduh, begitu bangkrut, para pemegang saham itu akan kembali langsung mengakuisisi grup Zheng. Saat itu keluarga Zheng benar-benar akan jatuh miskin. Tuan Muda Qin sebelum pingsan hanya berpesan, kalau terjadi sesuatu yang tidak beres, suruh aku mencari bantuanmu. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tenang saja, selama aku ada. Tidak ada yang bisa mengalahkan keluarga Zheng. Kali ini menjatuhkan keluarga Zheng. Kalian semua berjasa besar. Sama-sama. Semua ini berkat inisiatif keluarga Chen. Kami hanya memberikan sedikit bantuan saja. Ah, jangan berkata seperti itu. Kali ini kalau bukan karena Paman Yang ingin menjatuhkan keluarga Zheng dengan mudah, hampir tidak mungkin. Jia Hao benar. Terima kasih atas bantuan Tuan Yang. Sama-sama, keluarga Zheng sudah jatuh. Kita adalah yang paling berpengaruh di kota timur. Mulai sekarang, kita tidak perlu lagi menuruti kemauan keluarga Zheng. Hahaha, keluarga Zheng berkuasa begitu lama. Sekarang saatnya kita sepenuhnya menarik saham. Kita juga menyebarkan beberapa berita. Sekarang pemegang saham Zhengxi Group juga sebagian besar sudah melepas saham mereka. Sekarang kita hanya perlu menunggu Zhengxi Group sahamnya sampai turun batas bawah, lalu mencari kesempatan untuk membelinya semua dengan harga terendah. Dengan begitu, keluarga Zheng pun menjadi sendirian. Nanti, seluruh keluarga Zheng akan menjadi milik kita. Hahaha. Tidak baik. Tidak baik. Gegabah sekali. Tidak pantas. Tuan kepala keluarga, ada masalah besar. Keluarga Gu mengalami masalah. Apa? Tuan Ji, kau yakin cara ini benar-benar berhasil? Biasanya tentu saja tidak. Tapi hari ini pasti berhasil. Penutupan bursa saham hari ini, naik turunnya sangat drastis. Sungguh menakjubkan. Hanya dalam beberapa jam saja. Dari penurunan harga saham hingga kenaikan harga saham. Pasar saham Dongcheng dalam 10 tahun terakhir belum pernah mengalami gejolak seperti ini. Gejolak ini juga terjadi hanya dalam beberapa jam, menciptakan beberapa miliarder. Tetapi juga banyak orang yang kehilangan segalanya. Kalau begitu, apakah keluarga Zheng juga? Saat ini tidak ada cara yang lebih baik. Hanya bisa melakukan ini, menghancurkan fondasinya, menggunakan keluarga Zheng sebagai pengorbanan untuk menghancurkan beberapa keluarga lainnya. Perang ini baru saja dimulai. Bagaimana? Tidak bisa, tidak ada cara. Ini adalah penurunan besar di pasar saham. Semua saham sedang jatuh. Rencana awal kami adalah melakukan short selling saham grup Zheng sepenuhnya. Tapi siapa sangka, seluruh pasar saham mulai jatuh. Padahal selama ini pasar saham sangat stabil. Justru di saat seperti ini terjadi gejolak. Lalu bagaimana sekarang? Situasinya sangat buruk. Para pemegang saham ini tidak hanya menjual saham grup Zheng. Hampir semua saham yang mereka miliki dijual habis. Tunggu dulu. Ada yang sedang membeli saham. Itu wajar. Beberapa pemegang saham suka membeli saham saat pasar saham anjlok. Mereka memegangnya untuk sementara waktu sebelum menjualnya kembali. Memilikinya untuk sementara waktu sebelum menjualnya kembali. Bisa juga sedikit mendapat untung. Salah. Volume pembelian ini terlalu besar. Maksudmu apa? Seseorang telah membeli semua saham yang ada di tangan para investor kecil. Semua? Membeli semua? Kau tidak salah lihat, kan? Benar semua. Ya, itu Kuan Bo. Orang ini tiba-tiba muncul dan membeli semua saham. Tidak apa-apa, aku rasa ini naga sakti dari mana. Ayo kita cari keuntungan di kota timur kita. Kejadian seperti ini bukannya belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi, air di Dongcheng bukanlah sesuatu yang bisa dilewati oleh semua orang. Dia melakukan ini. Seharusnya ingin menimbun saham dalam jumlah besar. Menunggu pasar saham membaik untuk mendapatkan keuntungan besar. Jika semudah itu, maka bukan siapapun bisa menjadi kaya. Sekarang pasar saham jatuh seperti ini. Paling cepat butuh 6 bulan untuk membaik. Kalau dia terus membeli seperti ini, hanya akan mengalami kerugian besar. Kalau begitu, Tuan Chen, bagaimana kalau kita juga melepas beberapa saham? Ya, selagi masih ada yang mau beli. Kita bisa menjual beberapa saham yang mengalami penurunan harga cukup tajam. Dengan begitu, kita tidak hanya tidak akan rugi dalam pasar bearish ini, malah masih bisa untung. Ya, berhasil. Orang-orang ini benar-benar menjual semua saham yang mereka miliki, tanpa tersisa. Mereka hanya ingin mengambil keuntungan di saat seperti ini. Singkatnya, mereka serakah akan keuntungan kecil. Seandainya tidak seperti itu, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. HMPH. Sekarang tinggal menunggu mereka datang memohon ampun. Beli. Hahaha, orang ini akhirnya bertindak juga. Hahaha,
Tidak menyangka di tengah pasar beruang ini, kita juga bisa mendapatkan keuntungan. Hahaha. Ini kerja sama kita. Langit pun turut mendukung kita. Hahaha, tunggu dulu. Ini tidak mungkin. Ada apa? Terjadi apa? Pasar saham membaik. Apa? Memang naik? Apalagi melihat trennya, kemungkinan besar akan naik signifikan. Tidak mungkin. Dengan begini, saham yang baru saja kita jual, bukankah? Aduh. Keluarga Zheng telah menghancurkan basis perusahaan keluarga Chen kalian. Apa bagusnya? Dasar keluarga Zheng. Oh. Kalian akhirnya datang juga. Sedikit lebih lambat dari perkiraanku. Seharusnya aku sudah menduga itu kalian. Kaget ya? Jangan kaget dulu. Ku sarankan kalian. Lebih baik memikirkan dulu bagaimana cara mengelola aset kalian. Kau sebenarnya mau apa? Bukan aku yang mau apa-apa. Tapi kalian yang mau apa? Terus terang saja, perang ini kalian yang mulai duluan. Kalian tidak hanya tidak menang, tapi juga kalah telak. 1 jam lagi, bursa saham akan tutup. Tapi ada kabar buruknya. Setengah jam lagi, saham akan anjlok. Setengah jam lagi, saya akan menjual semua saham yang saya miliki. Dana ini bukan hanya beberapa ratus juta, melainkan beberapa miliar. Qin Yu sebenarnya ingin mengatakan apa? Sebenarnya tidak ada yang perlu dikatakan. Dia hanya ingin mengakuisisi perusahaan kalian semua. Jika kalian setuju, aku setidaknya bisa menjamin kalian tidak akan bangkrut. Berita yang akan tersebar adalah kalian menjual perusahaan dengan harga tinggi. Tentu saja, mengenai jumlah akuisisi, aku yang menentukan. Hanya 1 miliar? Mau mengakuisisi semua perusahaan kami? Haha, kau benar-benar terlalu bermimpi. Hahaha, 1 miliar. Chen Shan, apa yang kau pikirkan? Bagaimana bisa 1 miliar? Itu 10 juta. Bagaimana bisa 1 miliar? Itu 10 juta. Kau bilang apa? Aku ini orangnya punya kebiasaan. 1 kalimat saja. Tidak akan kukatakan untuk ketiga kalinya. 10 juta untuk mengakuisisi perusahaan kalian semua yang hadir di sini. Jika kalian tidak setuju, setengah jam lagi, aku akan menggunakan aliran kas yang mengerikan yang kumiliki ini, untuk membuat kalian semua bangkrut. Dengar baik-baik, bangkrut seutuhnya. Jangan sekali-kali berpikir untuk beruntung. Setengah jam lagi, kalian mungkin harus menjual pakaian dan jam tangan yang kalian pakai, untuk membayar hutang, bukan? Tapi di sisi lain, lebih baik berdamai, agar kita masih bisa bertemu di lain waktu. Jadi, aku masih memberimu kesempatan untuk memilih. Tanda tangani kontrak ini. Setidaknya kalian masih mendapatkan 10 juta. Tapi jika tidak mau menandatanganinya, akibatnya akan seperti apa? Kalian juga sudah tahu. Jadi, tolong beritahu aku pilihan kalian. Tapi perlu kuingatkan kalian, waktunya tidak banyak. Tinggal 20. Qin Yu, aku akan bertarung denganmu habis-habisan. Benar-benar generasi muda menggantikan generasi tua. Qin Yu, kau memang kejam. Ada kalanya kami mengakui kekalahan. Apakah aku yang kejam atau kalian yang lebih dulu menggunakan cara-cara yang tidak terpuji untuk membagi-bagi harta keluarga Zheng? Tapi kalian terlalu overestimate diri sendiri. Keluarga Zheng telah berkembang di Dongcheng selama hampir 30 tahun. Apakah kalian pikir bisa menggoyahkannya? Kalian tidak penasaran bagaimana aku bisa menelan begitu banyak saham? Dari mana uang sebanyak itu berasal? Sulit. Paman Zheng, tolonglah keluar. Drama ini harus berakhir. Apa ini? Ada apa ini? Pak Chen, kita berdua sudah berseteru seumur hidup. Di usia tua ini, kupikir masih bisa menjaga muka. Tidak menyangka kau begitu kejam. Xiao Yu, kau hebat. Kau ini Zugil yang zaman sekarang ya? Kau bilang, apa kau bukan Jiasu yang pandai berintrik? Xiao He. Segera tanda tangani kontraknya. Kita pulang, ayah, tanda tangani saja ini. Kita sudah kalah. Sebenarnya, urusan ini sudah sangat sempurna. Bagaimana kau bisa mengetahuinya? HMPH. Aku, Zheng Huan, sudah bertahun-tahun berkeliaran di Dongcheng. Seandainya aku tidak punya sedikit kemampuan, sudah lama aku mati. Ah. Apalagi, teman putraku ini berani dan teliti. Tanpanya, kalian semua tidak akan sampai sejauh ini, kan? Jangan bicara apapun. Kakak Zheng, percayalah padaku.
Kau harus percaya padaku. Aku hanya sesaat hilaf. Selama bertahun-tahun aku mengikuti Anda. Meskipun tidak ada jasa, setidaknya ada jerih payahku. Pak Yang, aku tidak menyangka kau akan mengkhianatiku. Kita berdua memulai dari nol. Aku, Zheng Huan, sudah sangat baik padamu, kan? Pak Yang, pergilah kau. Tapi, aset yang atas namamu tidak bisa kau bawa pergi. Aku, Paman Yang, kartu ini berisi 5 juta yuan. Cukup untuk masa pensiunmu, kan? Ini.